Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bini'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat-sahabat sekalian, di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala beserta harapan hidayah dan juga syafaat dari junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jumpa lagi kita pada siang hari ini dalam tema klarifikasi terhadap tuduhan-tuduhan yang memojokkan saya secara pribadi dan juga umat Islam secara keseluruhan kaitannya dengan salah satu hamba Allah, ciptaan Allah yang telah menemukan jati dirinya sebagai makhluk yang diutus oleh Allah ke atas muka bumi sebagai khalifah, sebagai pemimpin. Sahabat-sahabat sekalian, dimanapun sahabat berada, tentu saya tidak lupa untuk mengucapkan doa kepada antum semua. Kiranya Allah senantiasa memberikan limpahan rahmat dan juga hidayah kepada Anda dan juga keluarga. Semoga dijauhkan dari segala mara bahaya, dilindungi dari penyakit COVID-19 yang senantiasa mengiringi langkah kehidupan kita belakangan ini setiap saat. Di tengah-tengah kita telah hadir Ananda Muhammad Yusuf Tambunan. Namun sebelum beliau saya beri ruang untuk menjawab segala hal dengan jujur tanpa tendensi ada paksaan atau ada tekanan. Terlebih dahulu saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan pembinaan saya pribadi dan Yayasan Mu'alaf Center Indonesia atau Makassar Mu'alaf Center Indonesia dan juga di bawah naungan YPMA Tauhid dan Mu'alaf Center Indonesia tidak lain dan tidak bukan itu tentu adalah menerapkan satu sistem pembinaan di mana pembinaan ini tentu tertuju kepada oknum yang mu'alaf. Jadi yang perlu dipahamkan kepada teman-teman Kristen di luar sana, bahwa Islam itu jelas dari kata aslama yang acap kali disebut oleh orang-orang Israel atau Bani Israel yang menggunakan bahasa Ibrani dan juga Aramaik dengan sebutan Salom. Di dalam bahasa keturunan Abraham dari sisi Ismail menyebutnya dengan salam. Nah, kata ini itu berasal dari kata aslama yang artinya tunduk dan patuh. Jadi orang yang mu'alaf adalah orang yang menyerahkan dirinya untuk tunduk dan patuh. Patuh kepada siapa? Patuh kepada aturan main pencipta alam semesta. Jadi aslama itu artinya adalah tunduk dan patuh. Salama itu artinya adalah selamat. Salimun yang artinya sejahtera. Silmun yang artinya damai. Jadi agama Islam itu merupakan agama wahyu, yaitu agama yang bersumber dari wahyu yang diturunkan atau dinuzulkan Allah melalui Ruhul Kudus kepada para nabi. Nah, ajaran wahyu atau jalan yang merupakan sebuah konsep tatanannya dibalut oleh wahyu dari Allah juga disebut dengan sebutan agama samawi, agama langit. Jadi ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya tentang konsep ketuhanan, tentang konsep kerasulan, tentang konsep kitab suci, tentang konsep daripada tata apa yang ada kemudian termaktub di dalamnya, itu semua informasinya berasal dari langit. Kenapa? Karena dinisbahkan kepada tempat yang tinggi, yang biasa disebut dengan
kata langit. Jadi agama Islam itu disebut agama wahyu, disebut sebagai agama fitrah, disebut sebagai agama langit, karena memenuhi ciri-ciri atau kriteria sebagai agama langit. Yang pertama, disampaikan oleh manusia yang dipilih oleh Allah sebagai utusannya. Jadi utusan ini bukan dia yang menciptakan agama, bukan dia yang menciptakan rumusan-rumusan, bukan dia yang melantik Tuhan, bukan dia yang mengarang surat-surat, bukan dia yang mendoktrin dan mendogma orang supaya ikut kepada ajaran yang dibuatnya. Melainkan Allah memilih seorang manusia sebagai utusannya untuk kemudian mengajarkan sebuah rumusan ketataagamaan, ya, yang merupakan adalah penyampaian. Jadi Allah menyampaikan, yang menerima kemudian menyampaikan, yang menerima kemudian menyampaikan. Itulah yang menjadi budaya di dalam ajaran agama Islam. Jadi bukan berdasarkan hasil penyelidikan, diselidiki, lalu kemudian dijadikan sebagai propaganda untuk menyesatkan umat manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, ciri sebagai agama langit, sebagai agama samawi yang bersumber dari Sang Pencipta alam semesta yang kedua itu adalah memiliki sebuah konsep di mana konsep ini tersusun rapi di dalam sebuah kitab, dan itu kemudian disebut sebagai kitab suci. Tentu sebagai kitab suci yang datangnya dari Allah, bersih dari campur tangan manusia. Saya ulang, ciri kedua daripada agama samawi yang datang dari Allah, kitab sucinya yang menjadi pedoman itu bersih dari campur tangan manusia. Jadi analoginya sangat sederhana. Kitab yang dianggap suci, yang berasal dari Allah, tentu tidak ada intervensi. Intervensi dalam arti kata menggantikan posisi ori daripada penyampaian daripada pewahyuan, digantikan dengan bahasa manusia. Artinya, ori yang diterima dari malaikat kepada para nabi dihilangkan. Lalu kemudian yang dikemukakan hanya terjemah demi terjemah. Kalau ada konsep seperti ini, maka itu adalah ciri agama tersebut bukan agama samawi, tetapi agama yang dipaksakan seakan-akan menjadi samawi, sehingga ketika dia ikut, ya, atau hidup di dalam mayoritas agama samawi terdahulu, dia ke Yahudian, ketika dia ikut di mayoritas agama samawi yang datang terakhir sebagai penutup ajaran kesempurnaan, maka kemudian dia ke Islaman. Makanya muncul kata murtad, kata kafir, kata rasul, kata Alkitab, kata Allah, kata ayat, kata bab. Ya, di dalam kitabnya. Kenapa? Karena selalu ingin menyamakan dirinya dengan yang asli. Yang biasanya yang menjadi konsep tatanan kehidupan umat manusia adalah yang palsu selalu niru-niru yang asli. Yang palsu seakan-akan mau menyamai yang asli. Tidak mungkin yang palsu menyamai yang tidak mungkin yang asli menyamakan dirinya dengan yang palsu. Meski yang asli ini datang belakangan. Ada gitu orang mengaku kitabnya datang dari abad pertama. Tapi pada prinsipnya, pada fakta di lapangan, niru-niru kepada Al-Quran yang datang abad ke-6. Disitulah bukti kita bisa melihat dengan secara nyata bahwa mana yang kitab dari Allah? Al-Qurankah yang meniru-niru kitabnya Kristen, atau kitabnya Kristen yang hanya buku terjemah itu yang meniru-niru kitabnya umat Islam? Kata murtad berasal dari Al-Quran. Murni dari Al-Quran. Muncul di kitabnya terjemah orang-orang yang ingin ke-Islam-Islaman, yang ingin kitabnya dianggap sebagai sebuah kebenaran. Kata ayat ini tidak ada di dalam bahasa Indonesia orinya. Adanya bersumber dari Al-Quran. Kitab sebelah juga menggunakan kata ayat. Ayat 1, ayat 2, ayat 3. Padahal itu adalah bahasa Quran. Bab 1, bab 2, bab 3. Itu bahasa Quran. Lagi-lagi diambil masuk ke dalam buku terjemah. Dia gunakan dengan gagah berani tanpa malu-malu. Jadi ciri kedua, sebagai kitab yang berasal dari langit, bersih dari karangan dan campur tangan manusia. Sekarang coba kita lihat. Siapa kitab yang masih ori?
Masih sama ketika disampaikan kepada sang Rasul, masih sama dengan hari ini. Yesus menerima firman katanya. Yesus menggunakan bahasa Aramaik. Apakah ada kitab di Indonesia ini menggunakan bahasa Aramaik? Tidak. Semuanya menggunakan bahasa Indonesia. Berarti yang bahasa Aramaik dihilangkan. Kemudian muncul buku terjemah. Dan pasti itu adalah 100% campur tangan manusia. Dari konteks terlihat, dari sarana yang ada, lalu kemudian objek yang nyata, terbukti. Kitab di luar Al-Quran semua adalah campur tangan manusia. Itu yang kedua. Yang ketiga, ciri sebuah agama, ciri sebuah kitab, ya, atau ciri sebuah ajaran yang bersumber dari langit. Ajarannya serba tetap. Meski tafsirannya dapat berubah sesuai dengan kondisi dan situasi, atau sesuai dengan kemajuan rasio, kecerdasan dan kepekaan manusia. Kenapa? Karena wahyu yang datang dari Allah pencipta alam semesta tentu tidak sekonyong-konyong bisa dipahami, bisa ditelaah, bisa diterima dengan situasi kondisi manusia pada saat itu. Karena itulah kemudian wahyu dari langit, wahyu dari sang pencipta alam semesta akan mengiringi kemajuan rasio kecerdasan dan kepekaan manusia. Contoh, bagaimana kemudian Al-Quran menerangkan tentang ciri-ciri manusia berdasarkan dengan sidik jari. Ditemukan, disampaikan, diwahyukan dari langit pada abad ke-6. Ditemukan pada abad sekarang. Lalu bagaimana kemudian kitab yang adalah campur tangan manusia? Tentu, seperti misalnya di dalam kitabnya yang terdahulu dikatakan tai sapi bisa menjadi penebus dosa. Luar biasa bukan? Kotoran sapi bisa menjadi penebus dosa. Dan itu saya bisa pertanggungjawabkan. Nah sekarang apakah dalil itu masih rasional? Bakar roti di atas jelai. Ya, roti jelai di atas kotoran manusia yang kering. Apakah itu masih bisa mengikuti kemajuan rasio dan kecerdasan serta kepekaan manusia? Gugur dia. Artinya, buktinya, faktanya itu ada di kitabnya saudara Kristen. Maka wajar kemudian ketika seorang menemukan kebenaran, meninggalkan kitab itu, meninggalkan agama itu, meninggalkan kebohongan itu, menuju kepada kebenaran hakiki. Jadi jangan salahkan saya. Kalau ada sosok manusia yang menggunakan kemajuan rasionya, kecerdasan berpikirnya, kepekaan kemanusiaannya, kemudian menemukan insting kebenaran itu ada di dalam ajaran agama Islam. Jangan tuduh saya. Oh, Suma mencuci otaknya, ingin dijadikan sebagai pengantin bom bunuh diri. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Itu yang ketiga. Yang keempat, ciri agama yang berasal dari langit. Konsep ketuhanannya mutlak, absolut, monoteisme. Satu Tuhan, tidak ada tawar-menawar. Jadi kalau ada sebuah kitab, ya, yang di dalam kitab itu ada 3 Tuhan di dalamnya, tentu yang mempercayainya hanya berdasarkan pembodohan. Oh, Tuhan kami satu. Coba kita uji. Apakah ada dalil yang mengatakan satu-satunya Tuhan yang benar itu adalah Yesus Kristus? Kalau ada ayat itu, Bapak iri, Bapak cemburu, Roh Kudus iri. Atau adakah dalil yang mengatakan di dalam kitabnya Kristen, Roh Kudus adalah Tuhan satu-satunya? Enggak. Atau ada ayat yang mengatakan Allah satu-satunya pencipta langit dan bumi? Ada. Ada. Itulah yang kemudian dikejar oleh Ananda Yusuf Tambunan. Memperoleh hidup kekal sesuai dengan pengajaran Yesus. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Aku sebagai utusanmu. Yohanes 17 ayat 3. Dan itu ditemukan hanya ada di dalam Islam. Menyembah kepada satu Tuhan hanya ada di dalam Islam.
Kalau di dalam ajaran Kristen ketika ada sekte yang mengatakan Tuhan mereka satu, maka duduklah kemudian Yesus yang adalah anak Maria, anak manusia, ya, seenggok bayi yang lahir di tanah Yudea yang kemudian dilantik menjadi Tuhan. Maka kemana kemudian akal sehat itu berpijak ketika dikatakan Yesus adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia? Mana ada Tuhan diciptakan, mana ada Tuhan dilahirkan, dan mana ada Tuhan dibunuh oleh pencipta. Saya masih ingat perkataan Rudi Yohanes, yang membunuh Tuhan kami bukan kami, bukan orang Yahudi yang membunuh Tuhan kami. Yang membunuh Tuhan kami adalah tentara Romawi, orang-orang Farisi. Harusnya dia malu gitu loh, mengaku hebat, tapi faktanya error. Itu ciri keempat, konsep ketuhanannya mutlak satu, monoteisme, tidak tawar-menawar. Jadi ketika ada agama mengaku Tuhannya satu, tapi ditanyai, Bapa satu, Yesus satu, Roh Kudus satu, satu tambah satu sama dengan satu. Makanya aku katakan kemarin, anak TK aja jijik disamakan sama seperti Rudi Yohanes. Jijik mereka. Anak TK ditanyai, satu tambah satu berapa anak-anak? 3, Pak Zuma. Coba tanya Rudi. Satu tambah satu berapa, Rudi? Oh, dia ngambil HP nanti tuh. Dia ambil HP. Nah, kalau HP ini kumatikan Zuma, apakah aku masih ada di kamu, Zuma? Itu. Analogi anak TK aja nggak sampai error kayak gitu, kawan-kawan. Ngaku hebat dia. Makanya saya tantang dia. Ayo, mari kita debat, mari kita ketemu, membahas tentang Al-Quran. Kalau Anda takut dibahas tentang Bible, oke, saya turunkan level tantangan saya. Jangan bahas Bible, kita bahas Al-Quran. Anda datang, saya datang. Saya biayai kalau perlu. Kita datang, satu tempat, disaksikan oleh orang banyak. Ayo, buka semua kemampuan kamu membahas tentang kitab saya Al-Quran. Kalau saya jelas, saya menguasai kitabmu. Bahkan saya sambil renang pun, naik sepeda sambil renang, sambil masak. Ya, sambil mandi, sambil joget sekalipun, saya bisa tahu kitabmu. Nah sekarang, ketika kau mengatakan surah Hud, coba Anda bacakan ori teksnya sebagai landasan untuk memahami Al-Quran. Baca di depan saya sekarang. Bisa. Giginya akan rontok. Makanya teman-teman bilang terlalu lama. Kalau teman-teman bilang 5 menit. Saya katakan terlalu lama 5 menit. 10 detik. Ku buat dia mencret nanah. Itu yang keempat para sahabat sekalian. Bukti dan ciri sebuah konsep itu datangnya dari langit. Jadi kalau ada Tuhannya merangkak, ketakutan, dicas kayak HP, keringatnya seperti titik-titik darah, berbentuk roh, bertanduk 7, bermata 7. Itu bukan agama dari langit. Itu adalah agama ardi, agama bumi yang dibuat-buat oleh manusia. Kita lanjut. Yang kelima. Ciri agama yang datang dari langit. Kebenarannya bersifat universal. Apa itu? Berlaku untuk setiap manusia. Masa dan juga berlaku untuk setiap keadaan. Itu baru agama dari langit. Kenapa? Karena dia merupakan sebuah tatanan hidup. Ya, bukan tatanan kelompok. Bukan tatanan organisasi. Tetapi dia adalah konsep yang mampu dijabarkan kepada setiap manusia, kepada setiap zaman, kepada setiap keadaan. Itulah agama langit. Ini yang ditemukan oleh Yusuf Tambunan. Beliau orang cerdas. Beliau orang yang memiliki rasio yang maju. Dia memiliki kepekaan sebagai makhluk sempurna yang diciptakan dalam bentuk fi aksani takwid, dalam bentuk yang paling sempurna. Jadi kalau ada kemudian orang yang mengaku dia disesatkan, dia didoktrin, dia mau dijadikan sebagai pengantin bom bunuh diri. Halo. Dalam ajaran agama Islam, sampai kapanpun Anda tidak akan mampu menemukan ajaran itu. Kami mayoritas di negara ini. Kalian damai, kalian tentram di sini, bahkan kalian yang sering mencolek-colek dari belakang. Kami dudukkan Anda sebagai sahabat, sebagai saudara, sebagai keluarga di negara ini.
Jadi jangan coba-coba hanya karena satu orang Tambunan kalian mencelakakan dan menggali kubur kalian masing-masing. Jadi cukup 5 poin ini saja dulu untuk membuktikan bahwa Islam itu adalah agama langit dan agama Anda adalah buatan manusia. Islam dalam risalah kenabian Khatam Nabiyyin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berorientasi kepada segenap manusia yang berlaku sepanjang zaman sejak saat diturunkannya hingga hari kiamat. Jadi ajaran agama Islam yang tidak diketahui oleh Rudi Yohanes yang ribut dengan Tambunan, Luga Tambunan. Katanya dia mau mengajak Yusuf Tambunan untuk belajar agama ke dia. Hai Lai, kau bisa apa? Agama apa yang ingin kau ajarkan kepada anak-anak saya Yusuf ini? Ajaran apa? Ajaran nyembah manusia gitu? Ajaran makan babi gitu? Ibadah minggu gitu? Salto-salto di rumah ibadat? Berkumpul dengan orang-orang yang berkuluk menyembah kepada esensi roh? Kamu mau mengajarkan itu maksudmu? Agama itu yang kamu maksud? Sorry. Orang yang punya kecerdasan tinggi, kecerdasan intelektual tidak mampu untuk kau gurui. Nih, sini saya ajarkan sedikit ya sebelum saya undang anak saya untuk memberikan kesaksian. Ciri agama Islam yang perlu kamu tahu adalah Islam itu memahami semua aspek kejiwaan manusia. Kenapa? Karena Islam diwahyukan bagi setiap insan yang hidup di bumi tanpa membeda-bedakan bangsa, negara, lingkungan, kondisi, geografis, historis, dan lain-lain. Jadi di sini tidak berlaku Tambunan, nggak berlaku Lubis, nggak berlaku apapun di sini. Islam untuk seluruh umat manusia. Tidak ada gengsi-gengsian. Oh, itu Tambunan adalah kasta yang tinggi. Bagaimana mungkin kemudian masuk ke dalam Islam? Maaf. Justru aspek pertama, ciri khas agama yang kemudian menjadikan sebuah unsur Islam itu berdiri dan tegak, cirinya adalah membuat manusia dalam aspek kejiwaannya memahami bahwa tidak ada perbedaan antara suku bangsa, lingkungan, kondisi geografis, histori, budaya, adat, suku dan seterusnya, melainkan di hadapan pencipta alam semesta dimuliakan karena ketaatannya, aslamah tunduk berserah diri pada Allah. Itu yang pertama. Lalu kemudian apa lagi? Islam itu memenuhi semua hajat baik di masa lalu, sekarang maupun yang masa akan datang, hingga berakhirnya keturunan Adam eksis di atas muka bumi ini. Itu Islam cirinya. Ciri yang kedua. Lalu kemudian apa lagi? Ciri Islam itu yang perlu kamu tahu, bukan bom. Bukan mengajarkan orang untuk seperti yang kalian fitnahkan. Islam itu bercirikan kesempurnaan. Jadi Islam yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW berpedoman pada dua sumber. Pertama, Al-Quran. Seperti yang kamu tidak ketahui tentang perintah mengikuti milah Abraham. Al-Quran kemudian disempurnakan kajiannya, disempurnakan penjabarannya, dipilah-pilah kemudian rumusan-rumusannya yang terkumpul di dalam Al-Quran dengan sebutan As-Sunnah. Jadi Al-Quran sebagai kitab suci dijamin oleh Allah telah sempurna, mengandung petunjuk, mengandung panutan, mengandung sumber nilai dari berbagai aspek kehidupan. Karena itulah kemudian sehebat apapun sebuah tatanan kenegaraan, sehebat apapun dia menjauh dari ajaran Islam, Islam senantiasa bisa didudukkan dalam koridor ketatanegaraan. Camkan itu. Sebaliknya, bagaimana dengan agama ardi buatan manusia? Apakah agama ardi ini yang menumpuk surat, mengatakan dirinya kasih. Sebuah konsep negara bisakah digantikan dengan sistem gospel? Bisakah gospel itu dijadikan sebagai suatu tatanan kenegaraan? Tidak mungkin bisa. Nonsen. Karena itulah kemudian saya mengatakan, dasar pokok dalam Islam yang harus diyakini oleh Rudi Tambunan dan kawan-kawan, Rudi Yohanes dan kawan-kawan adalah satu keyakinan yang disebut dengan iman, yang menjadi dasar yang kokoh untuk memperkuat diri menjadi pribadi yang taat pada pencipta alam semesta. Apa itu? Keyakinan akan rukun iman. Jadi saya sudah menjabarkan kepada sahabat-sahabat, mudah-mudahan si Rudi Yohanes yang tidak tahu apa-apa tentang Islam ini bisa mendengarkan.
individu dalam Islam akan melaksanakan, mengaplikasikan ucapan, perbuatan, tindakan, apa dasarnya? Sesuai dengan rukun Islam di dalam kehidupannya di muka bumi ini. Islam sebagai agama mengandung makna yang jelas dan tegas dapat dijadikan pedoman dalam mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena dasar pedomannya bagi pemeluk agama Islam adalah Al-Quran As-Sunnah yang sempurna dan lengkap. Wa tammat kalimatu rabbika sidq. Itu yang perlu kamu pahami. Telah kusempurnakan kalimat Tuhanmu Al-Quran sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat merubah kalimat-kalimat di dalamnya. Dan dialah yang maha mendengar lagi mengetahui. Jadi agama Islam itu adalah merupakan agama yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Sangat dibutuhkan oleh Yusuf Tambunan. Sebagai manusia yang sadar akan dirinya. Sebagai ciptaan yang harus tunduk kepada Allah. Karena agama Islam itu adalah pedoman kebenaran. Karena agama Islam itu adalah ajaran yang menjadi dasar utama terhadap semua aspek-aspek yang membentuk pendidikan, yang membentuk pembinaan, dan membentuk pelatihan. Itulah Islam. Jadi kenapa kemudian saya ada sebagai tempat bernaungnya orang yang haus akan kebenaran? Karena itu adalah merupakan salah satu upaya yang saya lakukan untuk mengamankan dia dari ronrongan, dari kejaran orang-orang yang menginginkan manusia menyembah kepada sesamanya manusia. Jadi saya tidak ada pemaksaan. Sampai hari ini, demi Allah, saya belum pernah mendudukkan Yusuf di hadapan saya untuk kemudian saya ajarkan tentang Islam. Belum. Ini sudah berapa puluh hari bersama dengan saya. Saya belum minta ke dia, anakku duduk di depanku, aku ingin mengajarkan kamu sebuah konsep tatanan Al-Quran. Belum. Saya biarkan dulu dia, jiwanya berkembang, kecerdasannya bekerja, kepiawaian sebagai makhluk yang ditunjuk oleh Allah sebagai khalifah, bertumbuh dan berkembang di dalam nuansa Islam. Boleh tanya sebentar, apakah saya pernah mengajarkan Islam ke dia? Mengajarkan dia tentang pembinaan rohani, mengajarkan dia tentang pembinaan keagamaan, mengajarkan dia tentang pembinaan-pembinaan yang berkaitan dengan mental, melakukan pembinaan-pembinaan tentang apa yang kemudian diajarkan oleh Islam terhadap generasi Islam, pembinaan ekonomi, dan seterusnya. Tanya sama dia. Saya belum pernah mendudukkan dia sebagai murid untuk mengkaji Islam. Itulah metode dalam ajaran Islam. Tidak ada paksaan. Orang yang sudah memeluk Islam saja tidak boleh dipaksakan. Apatah lagi orang yang di luar Islam. Jadi, saudara Rudi, ya, saya tahu Anda memiliki kelemahan. Anda sebenarnya adalah ibarat sebuah kayu yang keropos. Dilihat dari depan nampaknya kokoh. Dilihat dari luarnya nampaknya kuat. Tapi saya tahu, isi dalamnya rapuh. Isi dalamnya hanya penuh dengan untaian serbuk-serbuk lemah dari hal-hal yang tidak merupakan hal yang berdasar terhadap kebenaran. Ibadahmu tidak ada dasarnya. Konsep ketuhananmu tidak ada tuntunannya. Kitabmu tidak punya visi dan misi dan tidak punya andil di dalam menyampaikan sebuah risalah kebenaran. Hanya terjemah, dan terjemah. Kalimat yang ingin saya sampaikan. Ketika kami umat Islam bertanya, wahai sahabat-sahabat Kristen, ada apanya kalian menggunakan kata Allah di dalam buku terjemah? Apa jawaban kalian? Oh, dulu pada saat lembaga Alkitab Indonesia itu berdiri, ada seorang berasal dari Aceh, berdarah Arab, dia Muslim, yang ikut menerjemahkan. Dulu, entah 50, entah 70, entah 100 tahun yang lalu. Oke, jawaban saya ambil, jawaban Anda saya ikat. Oke. Tapi yang muncul pertanyaan kemudian adalah, ketika kata Allah itu menurut Anda salah, kenapa tidak direvisi? Yang lain kok bisa Anda revisi? Babi haram direvisi menjadi babi hutan haram. Kenapa yang Allah tidak bisa kalian revisi? Hah? Yang tadinya bahlul, yang tadinya bodoh, kalian revisi menjadi kafir.
Kenapa kata Allah tidak bisa kalian revisi? Karena kalian sebenarnya tidak tahu kalau sesungguhnya para penerjemah kitab kamu itu sadar bahwa Tuhan yang sebenarnya itu benar-benar adalah Allah. Itu jawaban jujurnya yang kalian tidak tahu. Kalian mencela Allah, tapi di dalam kitab sucimu yang konon katanya dibuat oleh orang-orang suci di antara kalian, tetap saja menggunakan kata Allah. Subhanallah. Bukti bahwa Islam, kitab sucinya, rangkaian-rangkaian yang termaktub di dalam konsep keislaman asalnya dari langit, asalnya dari Sang Pencipta alam semesta yang telah menciptakan Tuhannya, saudara Kristenku, bernama Yesus Kristus. Kepada siapa Yesus berdoa? Kepada siapa Yesus sujud? Kepada siapa Yesus menghambakan diri? Kepada siapa Yesus menghibahkan permohonannya? Kepada siapa Yesus minta perlindungan? Kepada siapa Yesus memohon pertolongan? Tidak lain dan tidak bukan adalah Allah yang maha suci lagi maha tinggi, yang kemudian kami sebut dengan sebutan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tolong jangan dilakukan kemudian hal-hal yang nuansanya fitnah. Islam tidak mengajarkan fitnah. Islam tidak mengajarkan pembunuhan. Islam tidak mengajarkan 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1. Islam tidak mengajarkan itu. Islam dan Yesus sejalan, mengajarkan la ilaha illallah, Yesus Nabiullah wa Rasulullah. Islam mengajarkan itu. Yesus pun mengajarkan itu. Sekarang, Rudi Yohanes, Anda coba ngajar. Nyembah Yesus, siapa yang ngajarin? Merasulkan seorang penjagal Paulus yang murtad dari Yudaism, siapa yang ngajarin? Mengkitabkan buku terjemah dianggap sebagai firman Tuhan, siapa yang ngajarin? Sementara salah satu wartawan kitab Anda mengatakan, Yesus konon berkata, aku mengenal pengikutku, pengikut mengenal aku, mereka mendengarkan perkataanku dan mengikuti aku. Sekarang, Anda Kristen menyembah Yesus, makan babi, tidak sunat, ibadah minggu, mengkitabkan buku terjemah, merasulkan seorang penjagal atas perintah siapa? Adakah perkataan Yesus mengajarkan itu? Adakah perkataan Yesus yang menunjukkan itu? Adakah bukti nyata dalam teori dan praktek Yesus sebagai manusia seutuhnya yang taat kepada Tuhannya? Sampai-sampai kalian mengatakan diri Anda pengikut Yesus. Sampai-sampai Anda mengatakan diri Anda adalah anak Tuhan. Anak Zeus mungkin. Anak dewa mungkin. Karena itu memang adalah muara daripada ajaran Anda. Ingat, andai saja Kristen itu benar, maka yang menjadi agama terbesar di Yerusalem sana, di Nazaret sana, di tanah Yudea sana, tentu adalah ajaran Kristen. Alhamdulillah sampai hari ini, orang-orang di tanah Yudea, orang-orang di Yerusalem masih menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meski mereka tidak menabikan Yesus alaihissalam. Saya kira itu sebagai edukasi terhadap Rudi Yohanes. Ya, semoga Anda panjang umur, Allah memberikan Anda kesehatan, sehingga kelak Anda masuk ke dalam golongan orang-orang yang mencerdaskan dirinya, tidak mengikuti hawa nafsunya, melemparkan doktrin dan dogma ke toilet, tidak kemudian mendudukkan dirinya sebagai makhluk yang enggan sujud kepada penciptanya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik para sahabat sekalian, ananda saya Yusuf Tambunan sudah ada di tengah-tengah kita. Mungkin Ananda Yusuf bisa nyapa-nyapa dulu netizen atau sahabat-sahabat kita di luar sana. Saya ingin hari ini Ananda Yusuf membuktikan ke khalayak banyak. Saya tidak pernah memaksakan Islam. Dan saya ingin Ananda jujur. Sebelum Anda saya syahadatkan, Anandaku telah bersyahadat lebih dulu di Jakarta sana.
Jadi syahadat yang saya lakukan hanyalah persyahadatan untuk legalitas semata. Supaya Anda dilindungi dari ronrongan mulut-mulut serigala yang kejam dan sangat menakutkan. Saya ingin Ananda jujur bahwa keislaman Anda, keislaman anakku, itu bukan sedikit pun karena tendensi ekonomi, karena tendensi kesengsaraan, karena tendensi kekecewaan terhadap kehidupan pribadinya, tapi karena semata-mata Islam yang datang sebagai sebuah cerminan, sebagai cahaya di atas muka bumi ini untuk menjadi jembatan dan kendaraan manusia kembali ke hadirat penciptanya Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi. Silakan Ananda. Assalamualaikum Ananda Yusuf. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Assalamualaikum, Allah. Gimana? teman-teman. Silakan Ananda. Iya. Jadi begini ya. Di sini saya bersama dengan ayahanda atau sebutannya sebagai Abah. Saya di sini sebut Abah Zuma. Seperti yang Abah bilang tadi, sangat benar. Selain dari tuduhan-tuduhan teroris, saya sebelumnya mengetahui dulu ada kasih dalam Islam. Mungkin di sini saya mempertegas, saya itu mencari kasih dalam Islam dan saya menemukannya. Saya pernah diajarin sama teman saya masih ingat banget itu, bahwa seseorang, saya ingat itu dari hadis apa ya itu ya, waktu itu hadis riwayat, astagfirullah, lupa lagi ya. Jadi Berkaitan dengan begini apa isinya, Ananda? sungguh telah datang padamu seseorang rasul dari kaummu sendiri. Berat rasanya olehnya, saya hafal itu. Berat rasanya olehnya penderitaanmu. Sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Di sini disebut loh, saya masih ingat banget. Amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Terus di sini disebut juga, saya masih ingat satu lagi. Jadi itu bukan hadis dari ya. hadis riwayat Ananda Turmuzi bukan. ya, Pak ya. Ya, Pak ya. Hadis riwayat Turmuzi itu. Iya, yang tadi itu surah Al-Baqarah ayat 128. Atau ya, ayat 128 bukan sih? Nah, iya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizul alaih. Iya, betul. Iya, yang itu kan, anitum hadis. Oke. Nah, terus aku sambungin lagi. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Iya. Berat. Ya, silakan Ananda. Berat terasa olehnya penderitaanmu. Kemudian diakhiri, bagimu amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Nah, saya mau mencoba bahas lagi di sini. Saya masih ingat dari hadis riwayatnya Turmuzi itu, Bah. Saya ingat, barang siapa tidak menyayangi manusia, benar nggak sih, Bah? Iya. Allah tidak akan menyayanginya. Iya. Benar di sini sekali. Berarti barang siapa tidak menyayangi manusia, berarti di sini Islam menyuruh. Islam ini tidak cinta dengan saudaranya sendiri, tidak menyayangi saudaranya sendiri. Berarti di sini Islam menyuruh mencintai semua manusia. Karena jika tidak mencintainya, Allah tidak akan menyayanginya. Itu hadis sama surat yang saya dapat, yang saya ingat, yang saya pedomi. Jadi kalau misalnya banyak tuduhan tentang Islam tidak punya kasih, Islam bom, bunuh diri, sedikit-sedikit ada teguran kalau ada orang yang bercadar itu disebut teroris lah, orang yang berjanggut panjang yang berteriak Allahu Akbar disebut teroris lah. Salah. Justru menurut artikel ya,
entah apa benar atau tidak, Mbak, ya, mohon dinilai sayanya kalau misalnya ada salah. Saya itu pernah baca artikel, korban dari bom teroris sebenarnya itu bukan orang yang Kristen, bukan orang yang di luar Islam, melainkan Islamlah korban terbesar yang saya baca. Benar nggak itu, Mbak? Benar. Gimana gitu? Ibaratnya dibilang pencuri ngaku pencuri, kayak janggal nggak sih? Sedangkan dia ada korban, nggak mungkin kan? Kayak nggak cocok aja sebutan teroris sebagai Islam, karena menurut saya justru mereka ini sebagai korban. Amat disayangkan ya, ada banyak kesalahpahaman, ada banyak sudah benci dahulu, menilai hanya dari sampulnya bukan isinya. Sama seperti saya dulu, jujur waktu itu saya nganggap itu orang Islam itu Allahu Akbar, duar. Saya nganggap orang Islam itu seperti itu. Orang bercadar, hitam, apa sih? Udah kayak bukan manusia, pakai cadar hitam gitu kan. Jujur pemikiran saya emang seperti itu dulu. Tapi ya kita nggak bisa menilai dari sampulnya aja. Di situ butuh belajar. Saya di situ belajar untuk tahu apa sih fakta di balik ini gitu. Juga kan semakin saya belajar, saya nemu satu fakta juga. Ternyata Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul kita Nabi Muhammad tidak pernah mengajarkan kita itu menyelesaikan masalah dengan pedang, dengan permusuhan, tidak membunuh atau cara-cara lainnya. Justru kebaikan yang ditunjukkan, fakta-fakta. Tapi Islam itu tegas, kalau salah ya salah, kalau benar dia benar. Mungkin ya, atau tidak tahu, kebanyakan orang benci Islam itu karena ya itu, maaf, sama seperti saya dulu, tidak mau diatur. Sudah terkena dari lahir mungkin doktrin-doktrin kalau Islam itu begini, kamu jangan ikutin agama itu, karena agama itu buruk, paling buruk sedunia. Seperti itu mungkin dari kecil dia sudah diajarkan. Justru saya pribadi belajar tentang agama saya, justru saya ikut-ikutan belajar tentang Islam. Jadi nggak semena-mena hanya belajar Kristen. Alhamdulillah Allah kirimkan hidayahnya dan saya menjemput hidayah. Saya sudah dimualafkan, sudah bersyahadat di Bekasi. Tepatnya di Masjid Al-Fajar. Kalau teman-teman mau cari tempatnya itu di Bekasi, Masjid Al-Fajar. Nanti saya kirim deh nama jalannya. Saya lupa nama jalannya. Sebenarnya di sini saya mau jelasin juga, banyak orang yang saya tutupi di sini yang membantu saya. Seperti yang saya bilang, Mr. X atau siapa itu orang yang saya tutupi karena apa? Suatu saat pasti orang itu dicari. Beliau teman-teman, sahabat-sahabat saya. Pria, dia yang mensupport saya dalam artian dia mau menjawab setiap pertanyaan saya. Di Masjid Al-Fajar saya bersyahadat. Nanti kalau teman-teman belum percaya juga, saya upload videonya, saya bersyahadat di situ di Masjid Al-Fajar. Tes, suaranya terputus. Ananda Yusuf Tambunan, suaranya terputus. Halo. Iya, Ya, tes. Halo. Oke, Iya. dilanjut Anda. Jadi yang tadi yang saya difitnah katanya memualafkan di Makassar. Ternyata Ananda bersaksi sendiri sebelum ke Makassar memang sudah bersahadat di Jakarta ya?
Ya, betul. Di Masjid Al-Fajar waktu Dan itu itu bersama dengan sahabat saya, bersama dengan dan itu keluarganya ada juga, dan itu yang ada sampai dan, saat it- ini saya tutup-tutupi. dan itu ada videonya. Ya, jelas. Nanti saya kirim ke Abah, Nah, saya kirim ke teman-teman juga. Ke tujuh alhamdulillah. muka dan juga Ustadz yang mensyahadatkan saya. Jadi Abah di sini tuh cuman berperan sebagai orang yang melegalitaskan saya. Orang Alhamdulillah. yang mau memungut saya. Iya. Dalam artian memungut ini terlalu sadis ya mungkin ya. Memberikan perlindungan dari kejaran serigala hitam. Iya, Itu yang benar. iya seperti itulah. Saya juga dalam artian pindah ke Makassar karena bisa juga sih belajar di Jakarta. Cuman menurut saya kalau saya tetap di situ di wilayah itu nggak tenang saya belajar, nggak bakal saya belajar. Walaupun saya sudah pergi dan keluarga tahu saya Islam, saya tetap dicari, nggak ada ketenangan. Saya berpikir di mana di sini tempat saya belajar, hidayah saya di mana nih? Teman-teman saya mensupport, gimana kalau kamu pergi ke sini, di sana hidayahnya kencang, dibilang, kamu dapat belajar banyak. Alhamdulillah, saya jemput hidayah. Jadi bukan Abah yang manggil saya ke sini, saya yang datang kepada beliau. Bukan Zulkifli yang datang, bukan Zulkifli yang mengundang saya yang datang kepada Zulkifli. Ya, jadi Tolong ceritanya gini. sekali lagi. Jadi Ya. ceritanya pada saat itu Ananda Yusuf Tambunan ini sudah ada di Makassar. Saya nggak ngerti, saya nggak tahu. Kemudian salah satu daripada staf saya di MMC itu mengatakan bahwa Bang Zuma ada seorang mu'alaf yang ingin berkenalan, yang mana informasi ini kemudian dari si X itu, ya. Lalu kemudian saya katakan, ya udah kalau gitu, tolong kasih nomornya ke saya, nanti saya komunikasi langsung. Akhirnya kita komunikasi kan waktu itu. Ingat, akhirnya saya komunikasi, Iya, Assalamualaikum, iya. saya Zulkifli Amabas, saya Ketua Umum dari Pergerakan Makassar Mu'alaf Center Indonesia. Kalau ingin berjumpa silakan, ini alamat saya. Gitu kan? Iya, betul Lalu sekali. kemudian Dan itu lalu pertemuan. yang pertama, ya betul. Iya. Nah, setelah itu saya Halo, tanya, Bang. apakah Suaranya nggak ada. adik ini sudah bersyahadat? Katanya sudah. Ya, ya. Tes. Gimana? Suara saya sudah Oke. kedengaran. Ya, Itu siap. videonya sekarang ada di HP. Iya, Videonya betul. ada di HP. Bisa Di nggak dikirim di ke? Telegram saya simpan. Bisa nggak di share screen? Biar nggak menjadi sebuah bayang-bayangan ilusi terhadap serigala hitam yang ada di luar sana. Karena saya yakin habis ini pasti Rudi Yohanes akan kepanasan dan dia pun akan melakukan apa? Ya betul. Dia akan melakukan reaction terhadap video kita ini. Saya minta itu di share screen, dipertunjukkan di sini supaya orang bisa menyaksikan bahwa sebelum ke Makassar, anakku yang saya kasihi dalam nama Allah Subhanahu wa taala itu lebih dahulu sudah disyahadatkan oleh saudara-saudara muslim di Jakarta sana. Bisa ya? Ananda sambil mencari filenya, saya ngobrol dulu sejenak dengan Adinda Goldian Simbolon, kemudian Ananda Christopher Tambunan ini coba kirim ke HP-nya admin. Boleh ya? Iya. Sebentar lagi saya Jangan. Oke, baik. Ananda cari dulu. Saya sapa dulu penerus saya ya, nanti yang kelak akan menggantikan saya ketika saya sudah tidak ada nih. Adinda Goldian Simbolon. Assalamualaikum. Iya, Anda juga ini, anak saya juga ini. Karena keseringan dia panggil saya abang. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kanda, Masya Allah. Terima kasih Kanda Saya- sudah diizinkan hadir di rumah ini. Pertama-tama saya minta maaf karena tanpa izin saya melive-kan di channelnya Antum itu karena supaya banyak orang yang tahu di luar sana kebenaran. Ya kalau di tempat mereka kan mereka saling menutupi, mereka mau top sendiri. Kalau saya justru saya mengambil channelnya Adinda Goldian, saya live-kan tanpa seizin orangnya. Apa tujuannya? Supaya orang semua banyak tahu kebenaran. Bukan saya tutup-tutupi. Oh, saya aja yang top sendiri. Yang lainnya hancur channelnya. Enggak, bukan seperti itu. Saya bukan Rudy Yohanes. Oke, silakan Adinda Goldian Simbolon. Mungkin ada yang ingin disampaikan. Silakan. Tafadol, Gurunda. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Gurunda Zuma, Bang Christopher, dan Uni Rifani yang baru hadir, dan tentunya sahabat-sahabat yang hadir di live kita pada pagi menjelang siang ini. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan tempat bergantung segala makhluk, bukan Tuhan yang digantung oleh makhluknya, yang telah merahmati kita semua, yang telah menghidupkan kita, yang telah menciptakan kita, dan dengan ciptaan yang paling sempurna. Dan tentunya salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari gelap menuju ke peradaban yang paling terang. Dan tentunya kita di akhir zaman nanti senantiasa berdoa kepada Allah agar kita digolongkan di barisan Rasulullah Muhammad SAW dan sama-sama dituntun menuju surganya Allah, yang di surganya nanti ada telaga yang sangat indah, yakni telaga Al-Kautsar, dan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya yang tiada taranya. Nah, jadi pembahasan kita pada pagi menjelang siang ini yakni klarifikasi Bang Christopher Yusuf atas fitnahan-fitnahan keji terhadapnya maupun fitnahan-fitnahan keji terhadap Gurunda Zuma. Nah, jadi para sahabat di sini yang bersangkutan sudah memberikan klarifikasi, dan tentunya klarifikasinya ini si serigala hitam Rudian menggunakan narasi yang sangat destruktif, narasi yang sangat berbahaya ketika menuduh bahwa pengasuhnya ini gini-gini, nanti dia akan dijadikan pengantin. Dan itu sangat nol besar karena apa? Yang bersangkutan sudah memberikan klarifikasi, dan klarifikasinya itu sudah bisa kita dengar dengan jelas dan clear, tidak ada kebohongan di dalamnya, karena Islam tidak pernah mengajarkan kebohongan, tidak seperti di kitab sebelah ini, mohon maaf. Karena kalau bohong di kitab sebelah, maka dusta teos akan semakin mulia. Itu ada di Roma 3 ayat 7. Nah, terus si serigala hitam ini memfitnah bahwa nanti takutnya ini dibicarakan kepada ibundanya Bang Yusuf, bahwa nanti pengasuhnya ini akan mengajarinya dia akan menjadi pengantin atau teroris. Pulang-pulang ke gereja nanti pulangnya nggak ikut beribadah, tetapi duar takbir Allahu Akbar. Nah, narasi-narasi ini adalah narasi yang sangat keji. Dia mencoba mensapuratakan seorang oknum yang meminjam baju keagamaannya untuk melakukan kejahatan kemanusiaan, itu disapurata bahwa itu adalah ajaran yang dianutnya. Senantiasa tidak begitu. Kalau kita mau bicara oknum, yuk mari kita bicara oknum. Kalian bicara bahwa Islam itu teroris karena ada orang Islam yang melakukan bom bunuh diri. Terus kalian menyapuratakan bahwa itu adalah ajaran Islam. Sekarang yang 300 tahun lebih menjajah Indonesia itu agamanya apa, bro? Woi, kalau mau sapurata Kristen itu agama penjajah, gimana? Kalau standar kalian itu tidak ganda. Nah, sejatinya untuk menilai sebuah agama itu jangan dilihat dari orangnya, jangan dilihat dari pengikutnya, jangan dilihat dari followernya, tapi lihatlah kitab sucinya yang sebagai pedoman hidup untuk melakukan perintah keagamaan. Nah, ketika kalian mengatakan bahwa Islam itu melakukan teroris, apakah ada legitimasinya di dalam Al-Quran? Tentu saja tidak ada, karena teroris itu kejahatan kemanusiaan yang dimana pelakunya itu meminjam baju agamanya. Nah, Allah menegaskan di dalam surat Al-Maidah ayat 32. Kata Allah apa? Man qatala nafsan bighairi nafsin au fasadi fil ardi fakan nama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha fakan nama ahyan nasa jami'a. Apa kata Allah? Barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Dan
Barang siapa memelihara kehidupan seseorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Jadi Allah Subhanahu wa taala lewat kalamullah yang sangat indah menegaskan kepada kita semua kepada linnas bahwa ketika ada seseorang itu membunuh satu orang saja, kalau orang itu yang dibunuh tidak membuat kesalahan, maka kau seolah-olah membunuh seluruh manusia yang ada di bawah kolong langit ini. Bunuh satu orang itu nggak boleh. Seolah kalau kamu bunuh satu orang sama dengan kau memusnahkan seluruh manusia di bumi ini. Lah terus ajaran teroris itu ajaran dari mana? Hei, dan barang siapa memelihara kehidupan satu orang saja, maka orang itu seolah-olah menghidupkan seluruh manusia di muka bumi ini. Jadi Allah melarang seseorang itu membunuh tanpa sebab dan akibat. Ya, kalau ada orang ibadah di gereja, itu nggak ngapa-ngapain, nggak megang Islam, terus kita bunuh, apakah dibenarkan oleh Allah? Tidak. Al-Maidah ayat 32 itu mengatakan. Nah, tetapi ironisnya, ini saya hanya berspekulasi, karena saya juga membaca bahwa kejahatan yang serupa walaupun bentuknya berbeda, kejahatan bisa dikatakan terorisme, orang melakukan bunuh diri tanpa sebab dan akibat, itu ada loh kisahnya di dalam Bible. Ini mohon maaf para sahabat, dan itu serius. Sedangkan di dalam Al-Quran tidak pernah dinarasikan ada kisah seorang ini melakukan bunuh diri terus orang sekitarnya mati. Itu tidak ada. Bahkan di hadis pun, di Sirah Nabawiyah itu tidak ada. Tetapi di Bible, kalau para sahabat mantan kafir pernah datang ke sekolah minggu, paling para pendeta-pendeta Anda itu biasa menceritakan kisah Samson atau si Simpson, di mana Samson itu adalah orang yang dipilih Allah. Ya, dia itu melakukan bunuh diri yang di sekitarnya itu mati para sahabat, dan bunuh diri itu dibenarkan oleh pelakuannya itu dibenarkan oleh Tuhan, lalu dicontoh oleh para pelaku teroris. Itu yang saya curigakan. Sebab apa? Di Islam, di Al-Quran, di hadis maupun di As-Sunnah itu tidak pernah ada narasi orang yang bunuh diri lalu kejadiannya itu dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di Bible ada. Makanya mata kalian itu jangan cuma selembar daun kelor. Ketika ada gajah di pelupuk mata kalian, kalian tidak tahu. Tetapi semut di seberang sana kalian itu tahu. Woi, sekarang gimana nih? Kalian masih mau mengatakan bahwa Islam itu teroris? Sedangkan tidak ada sama sekali ajaran Islam yang menyuruh orang membunuh tanpa sebab. Sedangkan ada nih kisah di Bible. Dan saya curiga para teroris-teroris itu membaca Bible yang dianggapnya mungkin masih dari firman Tuhan, lalu melakukan kejahatan sebagai pembenaran mereka. Nah, terus fitnahan-fitnahan keji lain. Oh, nanti Bang Christopher dicuci otaknya. Itu yang saya dengar dari kata sang debater. Cuci otaknya bagaimana, bro? Mas Tazuma hanya menampung dan mengayomi Bang Yusuf. Dia sudah klarifikasi clear. Tetapi kamu masih terus saja membuka mulutmu dan berbicara tentang kedustaan. Terus pertanyaannya, terpental ini Bang Zuma, Goldian. Halo? Cek. Gimana, Kanda? Suara hamba? Oh, udah. Christophernya yang terpental, saya pikir Iya. Goldian yang Udah, terpental. masih kedengaran, Dek. Tafadol, saya lanjutkan. Nah, terus pertanyaannya, Iya. kenapa sih sang debater, sang speaker masih terus saja membuka mulutnya bicara tentang dusta? Itu yang menjadi pertanyaan. Karena apa? Ternyata ada legalitas di dalam kitab mereka bahwa dusta itu dibenarkan. Ayatnya Goldian, Filipi 1 ayat 18. Kristus dikabarkan dengan cara suka maupun dusta, maka aku Paulus, orang Benyamin, orang Farisi itu tetap bahagia. Jadi si apostole, si Paulus itu yang sebagai pedoman mereka, sebagai junjungan mereka itu telah mengajarkan dusta, dan mereka mengimplementasikan karena sudah ada legitimasinya. Terus kata Paulus lagi di dalam suratnya Roma ke jemaat Roma 3 ayat 7, karena akan dustaku maka Theos akan semakin mulia. Jadi nggak usah kaget. Ya, nggak usah kaget kalau mereka suka melakukan takiyah, suka berdusta. Karena apa? Itu adalah implementasi dari ajaran mereka. Bebas mereka. Dan tentunya ketika kita menilai seseorang, maka lihatlah dari buahnya. Buahnya dusta, tentu saja kita akan berpikir bahwa ajaran ini tidak benar. Buahnya kayak gitu, melakukan takiyah terus-menerus, melakukan indomisasi, maka kita pasti berpikir bahwa ini adalah ajaran tidak benar. Ya, jadi jangan gampang menilai seseorang itu dari oknumnya.
tapi dari kitabnya. Lihat apakah yang dilakukan itu merupakan implementasi dari kitabnya. Ketika ada orang Islam mencuri, misal jenggotnya panjang pakai sorban, apakah kitabnya itu mengajarkan mencuri? Kalau tidak, berarti dia itu adalah oknum yang melakukan kejahatan pribadi. Ketika ada orang Kristen membunuh, apakah kitabnya mengajarkan membunuh? Kalau tidak, itu adalah oknum. Jangan selalu dipukul rata. Ketika ada oknum melakukan sebuah kejahatan, maka itu adalah pelaku atau ideologi daripada ajarannya. Nah, jadi kita mencoba berpikir deh, Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan tempat bergantung segala makhluk, bukan Tuhan yang digantung oleh makhluknya. Senantiasa nyuruh kita berpikir, takkilun. Hei Goldian, apa lo gak berpikir? Hei Mas Tazuma, apa lo gak berpikir? Hei Uniriva, apa lo gak berpikir? Kita dikaruniakan akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita berpikir, kita menelaah ayat suci Allah, terus kita mengamati dan kita menemukan kebenaran dengan cara berpikir. Karena apa? Wahyu pertama saja yang diterima Rasulullah Muhammad SAW adalah pemerintah membaca. Iqra, baca. Emang baca doang gitu, nggak usah mikir. Arti kata Iqra itu maknanya luas, berbaca, berpikir, dan menganalisis. Dan Rasulullah mengatakan tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap orang muslim. Jadi akal itu gunakan. Jangan melakukan blind faith atau iman buta. Ya, jadi religion without sense is blind. Kepercayaan tanpa didasari ilmu pengetahuan itu adalah suatu hal yang buta. Dan agar akal itu berjalan dengan iman, maka kita harus buang jauh-jauh, kita pangkas, kita gunduli doktrin yang telah mengkontaminasi akal kita. Nah, ketika akal kita ini merdeka, maka kita bisa mencari kebenaran yang hakiki. Yesus saja berkata, carilah kebenaran Goldian, carilah kebenaran Mas Tazuma, carilah kebenaran Uniriva, carilah kebenaran semuanya, maka kebenaran itu akan memerdekakan kalian. Apakah Yesus berkata, carilah kebenaran dengan doktrin? Tidak. Tidak, bro. Carilah kebenaran-kebenaran yang hakiki menggunakan akal. Ya, Yesus juga berkata, hukum terutama dengarlah hai orang Israel, Allah Tuhan kita Allah itu Esa. Terus kasihlah Tuhanmu dengan segenap akal budimu. Akal lagi. Bukan dengan doktrin. Ketika akal yang rasional ini, apakah akal ini pernah mengatakan Tuhan itu dilahirkan? Terus kalau Tuhan dilahirkan, apa gunanya Tuhan dilahirkan? Terus Tuhan mati gitu menurut akal? Tidak. Sejatinya kalau kita lihat faktanya, aktualisasinya, orang di luar sana, khususnya di Eropa yang sudah menggunakan akalnya, sudah lagi tidak percaya Tuhan mati, Tuhan dilahirkan, sudah tidak percaya lagi mistisisme Plato yang 1 tapi 3, 3 tapi 1. Thomas Jefferson pernah mengatakan, sudah tidak zaman lagi percaya bahwa mistisisme Plato itu nyata, bahwa yang 1 tapi 3 dan 3 tapi 1. Orang sana tersadar menghidupkan akal sehatnya. Ketika dia Kristen menghidupkan akal sehatnya, minimal dia akan menjadi agnostik. Bahkan alhamdulillah sampai-sampai banyak yang menjadi Islam, para sahabat. Jadi doktrin itu mengurung kita seperti kata dalam tempurung. Nah, vaksin dari doktrin itu adalah hidupkan akal sehat. Orang yang telah terkontaminasi oleh sebuah doktrin, maka akal pikiran itu seketika mati. Jadi hidupkanlah akal sehat untuk memperoleh kebenaran yang hakiki, untuk kebenaran yang menuju kita kepada keabadian, di mana nanti sang holy kita menanyakan kita tentang perbuatan kita, dan perbuatan baik kita akan dibalas oleh sang holy kita, tentunya yaitu surga yang sangat nikmat. Mungkin itu Gurunda dari hamba, tafadol saya kembalikan. Oke, baik. Terima kasih banyak ya. Ada yang sangat berkesan tadi dalil. Aduh, saya sebagai kristolog lupa ayat itu, bahwa baik dengan dusta ataupun dengan cara damai kau beritakan tentang Yesus, ya. Apa tadi ayatnya? Aduh, saya sudah tua ini, lupa. Coba diulang lagi, Adinda. Ayatnya tadi bahwa ajaran Kristen itu boleh diajarkan dalam dusta. Coba. Kelojotan ini Mas Lupa Tazuma. saya, lupa. Aduh. Bisa aja. Coba. Oke, saya bacakan ya suratnya si Apostolos. Roma 3 ayat 7. Para sahabat dengerin ini, Kristen terutama. Roma 3 ayat 7. Hei, tetapi jika kebenaran Theos oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaan Theos, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang yang berdosa? Tafadhol Gurunda. Ada lagi timasinya ternyata.
Oh, berarti ada ayatnya. Ayat berapa tadi? Apa? Roma 3. Italia 3 apa? Oh iya, Italia Oh, Roma 3 ayat 3. 7. Oh, Italia 3 ayat 7. Apa tadi bunyinya? Boleh diulang? Oke, tetapi jika kebenaran teos oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya. Haleluya. Oh, oh gitu. Ada juga kayaknya di Efesus tuh ya. Baik dengan cara dusta, apun dengan cara baik. Ya, itu nggak apa-apa Filipi 1 diberitakan. Yang ayat penting 18. untuk Filipi 1 ayat 18. apa bunyi ayatnya? Oke, hamba buka. Ntar Filipi 1. Oh, bukan Efesus, Filipi lagi. Oh, lah lah lah. Lah. Tetapi Hebat tidak kali lah ini. mengapa. Tetapi tidak mengapa Kristen, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu, aku Paulus the Apostle bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Oh gitu. Ya ya ya. Oke ya. Baik, sahabat-sahabat sekalian, kita telah mendengarkan ternyata ada legitimasi di dalam kitabnya Kristen boleh berdosa. Nah, di tengah-tengah kita lahir hadir Adinda Rifa, namun sebelumnya saya ingin mempertunjukkan sebuah video, sebuah foto, nanti videonya sementara di ini sementara diproses ya. Sebuah foto yang membuktikan pitnahan si siapa? Manusia kelelawar, Batman, bahwa apa yang dituduhkan ke kita bahwa orang ini direkrut untuk sebagai bom bunuh diri oleh Suma itu adalah bohong. Ini sebuah foto, sahabat-sahabat sekalian. Coba kita lihat. Nah, itu tanggal berapa itu? Ada tanggalnya di atas, tengah ke atas. Ke atas. Afwan Kakanda, suara Kakanda robot. Ya, coba gimana? Udah bagus? Suara saya udah kedengaran? Udah, alhamdulillah, udah. Nah, itu ada tanggal 27 Juni 2021. Masjid Al-Fajar. Habis zuhur ini karena pukul 12.52. Valid nggak ini datanya? Valid ya? Valid lah, kita kan nggak diajarin dusta, Kakanda. Valid. Iya, betul. Jadi tanggal 27 bulan Juni 2021 itu Ananda Yusuf Tambunan sudah bersyahadat di Jakarta di Masjid Al-Fajar ya. Baru kemudian bulan akhir Juli saya dipertemukan dengan beliau. Akhir Juli saya dipertemukan dengan beliau. Christopher tanggal berapa sama-sama kita? Juli apa awal Agustus. Jadi gitu ya. Nah, di sini orang-orang yang mensyahadatkan beliau tidak ada Zulkifli Abbas di sini. Nggak ada. Nah, ini bukti ya. Saya kira setelah ini Rudi Yohanes itu tolonglah introspeksi diri ya. Tanggal 1 bulan? Tanggal 1 Agustus dia berangkat ke Makassar. 1 minggu kemudian baru bertemu dengan baru dia ke Makassar, ke rumah saya di sini. Berarti ya selang hampir lebih 2 bulan lah, kurang lebih 2 bulan sudah disyahadatkan baru kemudian jumpa dengan saya. Jadi Rudi, silakan Anda menangislah dengan nada yang indah. Kalau liriknya lupa, dengarlah lantunan suara jangkrik di malam hari. Ini fakta kebenaran bahwa Ananda Yusuf Tambunan bukan karena doktrin dia meninggalkan agama yang lama, ajaran menyembah kepada sesamanya manusia. Tetapi dia benar-benar mendapatkan hidayah karena Allah, karena dia menggunakan akal sehatnya sehingga dia menemukan ajaran yang benar, itu adalah Islam. Oke, sementara silakan Adinda Rifa, terima kasih banyak sudah bergabung dengan kita. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adikku yang dan baik hati, silakan.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas rahmat Allah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan yang Maha Penyayang, Tuhan yang menghukum orang yang bersalah, bukan Tuhan yang menghukum orang yang hidup benar demi menyelamatkan orang yang bersalah. Alhamdulillah. Tuhan kita Tuhan yang Maha Adil. Jadi saya Alhamdulillah. berdasarkan pemaparan Goldian, justru saya mendapatkan ide untuk mengembangkan apa yang dipaparkan oleh Goldian. Oke, saya tidak menuduh ya, tetapi saya hanya memberikan sebuah nalar ya, persepsi. Legitimasi di dalam Bible tentang perbuatan jahat sebenarnya justru ditunjukkan ketika Yesus menunjuk Paulus yang seorang pembunuh di awal, seorang yang menyasah murid Yesus, kemudian dirubah oleh Yesus menjadi orang baik. Justru dengan begitu, maka sebenarnya di dalam kekristenan seorang manusia itu tidak perlu khawatir ketika menjadi seorang pembunuh, penjahat, pemerkosa, bahkan tukang mohon maaf ya, pokoknya perbuatan kriminal lah. Karena seharusnya slogan dari kekristenan adalah dia yang memilih aku, bukan aku yang memilih dia. Artinya ya sudah, kalian berbuat jahat saja karena pasti Yesus akan mendatangi kalian dan merubah kalian menjadi orang baik seperti Paulus. Jadi secara naluri hal itu dibenarkan di dalam Bible ketika Paulus yang adalah tadinya penjahat dipilih menjadi murid Yesus. Jadi ya udah, standby aja teman-teman Kristen, tidak akan pernah tidak masalah kalau kalian mau membunuh, bernarkoba, karena kalian pasti akan didatangi Yesus karena Yesus merubah orang dengan mendatangi lalu dibentuklah orang itu menjadi baik gitu. Itu adalah secara nalar ya yang tertulis di dalam Bible. Kemudian saya mengembangkan lagi pemikiran dari Goldian tadi. Kita sebenarnya kalau saya pribadi justru saya akan terkaget-kaget kalau melihat ada teman-teman dari apologet Kristen yang berbuat baik. Justru itu akan membuat saya kaget-kaget gitu. Karena kalau kita melihat ada teman-teman dari apologet Kristen yang baik dan ramah kepada kita dan tidak memfitnah atau tidak membawa asumsi, bahkan tidak membawa pelintiran ayat kepada kita, justru saya akan kaget. Kenapa? Karena di dalam Islam sendiri sudah menjamin orang-orang yang akan mampu melepaskan dirinya dari perbuatan maksiat, cara yang diajarkan adalah dengan sholat. Nah, jadi bagaimana mungkin kita kaget dengan orang-orang seperti Rudi Yohanes yang memang dengan sikapnya yang seperti ya memang kekanak-kanakan, menunjukkan ketidakjantanannya, membawa fitnah tuduhan yang tidak berdasar. Bagi saya itu bukan hal yang aneh, justru aneh ketika mereka berbuat baik gitu. Cuman ada dari antara teman-teman yang memang sebenarnya teman-teman non muslim ya, terkhusus untuk teman-teman Kristen, ada beberapa pihak-pihak yang coba untuk agak santun, tapi orang-orang seperti ini rata-rata kalau nggak dibidatkan di Kristen, kalau nggak orang-orang ini adalah orang-orang yang berpendidikan atau orang-orang yang intelektual gitu. Biasanya gitu. Justru adalah orang-orang yang keras di dalam di dalam kekristenan dan sangat terhadap umat Islam adalah orang-orang yang tidak berpendidikan dan orang-orang yang kekanak-kanakannya kita tahu seperti si Kace, murtadong-murtadong yang abal-abal, kemudian seperti Joseph Paul Zong gitu kan. Orang-orang ini adalah orang-orang yang memang tidak berpendidikan, dan juga kekanak-kanakan. Ini ditunjukkan oleh mereka, sikap mereka. Nah, saya malah justru dengan sikap yang dilakukan oleh Rudi Yohanes ini adalah sebuah pembuktian bahwa benarlah firman Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu bukan hanya karena menolak Allah sebagai Tuhan atau menolak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan, tetapi karena memang perbuatan mereka sendiri, mereka layak untuk menempatkan dirinya di tempat yang seburuk-buruknya di akhirat nanti gitu. Setelah mereka sudahlah tidak menerima Allah dan Rasulnya dan mereka menunjukkan kezoliman dengan cara membawa fitnah, kemudian menunjukkan adu domba, kemudian membawa subhat yang tidak berdasar, mempelintir apa yang tidak kita imani atau membuat seolah-olah yang paling sering saya lihat adalah melakukan playing victim gitu. Karena kita mayoritas dan mereka coba untuk kita tidak boleh salah, mayoritas ini nggak boleh salah gitu. Kalau kita berargumentasi sedikit kita dibilang menghina, melecehkan, sementara ketika mereka yang minoritas saja berani seperti itu dan mereka mau mengatakan, oh kalau kami yang mayoritas kalian akan damai. Sedangkan mereka minoritas aja, kita umat Islam kadang dibuat oleh mereka stigma negatif terhadap kita. Apalagi kalau kita yang minoritas umat Muslim gitu. Saya tidak pernah, bahkan saya tidak akan pernah tidak mau menuduh, memojokkan, tetapi ini fakta. Dimanapun minoritas kalau itu adalah Muslim, maka kebanyakan dari mereka adalah tertindas gitu.
Kenapa di Indonesia ini, oh orang Kristen penuh kasih, lihat kami umat Kristen nggak pernah mengurangi kalian, karena kalian sedikit. Itu logika gitu. Coba kalau kalian mungkin 50% di Indonesia ini, sedangkan jumlah segini aja kalian sudah membuat beberapa kerusuhan dengan cara membuat fitnahan seperti yang dilakukan si KC, kemudian memancing-mancing emosi orang Islam gitu. Ini belum kalian setengahnya dari apa namanya di Indonesia. Belum 50-50 gitu. Nah, jadi itulah ya, kalau saya maklum aja Bang Zuma, kalau justru saya kaget kalau mereka itu malah baik gitu ya, malah ramah, santun, dan sopan gitu. Pasti mereka tidak akan pernah bisa menahan diri mereka untuk menunjukkan siapa mereka sejatinya gitu. Pada akhirnya ketika kita berdiskusi atau berdebat di awal santun, mereka mencoba untuk mempertahankan diri dengan menunjukkan kami adalah orang baik-baik, tapi lihat saja, mereka akan menunjukkan aslinya secara tidak langsung ketika mereka sudah mulai terpojokkan. Itu lihat aja nanti. Kita akan lihat bersama-sama. Itu aja sih mungkin dari saya, yang lain silakan diteruskan. Assalamualaikum. Silakan dilanjutkan, Bang Zuma. Halo? Silakan dilanjutkan. Itu Kelvin mungkin diambil alih dulu karena Bang Zuma terpental ya sepertinya. Oke, mungkin saya ambil alih. Saya juga admin di room ini. Terima kasih emakku Uniriva. Mantap kali nih Uniriva kalau sedang bicara dan tentunya menggairahkan. Ini juga sudah hadir lagi ya Bang Yusuf. Dan tentunya tadi itu clear ya, klarifikasi dari Bang Yusuf, bahwa Bang Yusuf ke Makassar itu syahadatnya hanya syahadat sebagai legalitas badan hukum. Ini juga sudah hadir Mas Tazuma. Saya kembalikan ke Mas Tazuma. Tafadol. Adinda Rifa, suara saya kedengaran? Dengar. Videonya ada gangguan ya? Iya. Oke, silakan dilanjut sementara Adinda Rifa. Sorry, tadi kita coba untuk mutar videonya sebagai bukti ya, karena tujuan utamanya adalah pembuktian atas tuduhan, pembuktian atas kesalahan tuduhan yang dilakukan oleh manusia Batman terhadap saya dan juga Ananda Yusuf. Adinda Rifa, masih dengar suara saya? Uniriva sudah selesai tadi Mas Tazuma, dialihkan ke Ustadz Zuma, terus saya ambil alih. Ini juga sudah ada Bang Triun Slayer. Oke, silakan Adinda. Ya, terima kasih waktunya, Sukron Gurunda Zuma, dan ini emang andalan generasi baru kami nih, generasi andalan Akhina Goldian dan juga Akhina Yusuf. Ahlan wasalam di kebenaran yang hakiki ini. Masya Allah, ini kesaksiannya ini hamba ikutin loh, serius hamba ikutin, dan sangat seru gitu karena banyak terhitung yang terguncang. Buktinya di mana? Di live komennya Rudi 2 hari kemarin itu banyak yang terguncang di sana ketika Akhina Yusuf diundang ke sana untuk ceritanya mau diinjili balik ya, tapi akhirnya penginjilan tersebut mental itu iya, lucu banget. Itu lucu banget, banyak yang terguncang loh. Ngapain ini diundang ke sini, ngapain sih? Alah, ini takil aja nih Akhina Yusuf nih, nggak usah diundang yang kayak gini lah ya. Nah, gitu lucu banget itu Gurunda. Sampai ada yang nangis di Jerman tuh, termehek-mehek dia. Terus ya gini Gurunda. Yang lucu tuh Afwan nih, Akhina Yusuf, ibunda tercinta dari Akhina Yusuf diundang ke tempatnya layar Rudi secara nggak langsung Gurunda. Ini kan jadinya membawa saksi gitu. Saksi dari bahwa kemu'alafan dari Akhina Yusuf ini adalah benar dan nyata gitu. Sedangkan kadal-kadal sok murtad di tempatnya Yusuf Manukbulu, mana coba saksinya? Coba kita pengen tahu saksi. Ayo, gimana ayo? Tidak ada pun yang komplain juga. Nah itu dia. Karena tidak ada paksaan di Islam itu. Sahih, tidak ada paksaan. La ikraha fiddin gitu. Sehingga saksinya mau dibawain juga pasti akan ada gitu. Mu'alaf tuh pasti ada saksinya. Kadal sok murtad kagak ada. Iya, casting semua. Bahan briefingan semua itu. Begitu loh. Terus yang lucu ini lagi. Ternyata udah mu'alaf duluan di Bekasi ya Gurunda ya, Akhina Yusuf ini. Baru merapat ke Gurunda. Udah. Ada. Nanti ini kita videonya bentar lagi, bukti ya. Tadi sudah, sekarang videonya kita akan share pembuktian ya, bahwa seorang yang dijagokan oleh serigala hitam ternyata keok.
Ternyata fitnahnya itu buta dan membabi buta. Tantangan saya masih berlaku sampai Desember Oh iya kepada dia untuk itu membuktikan bahwa omong kosongnya nanti dia, omong besarnya hamba, dia. nah itu hamba dapat kabar Gurunda, nanti hamba ke sana. Nah ini Tritung perhatiin ya, video ini mesti kalian tonton videonya mesti kalian tonton karena begini, apa namanya? Ternyata Akhina Yusuf udah mualaf duluan di Bekasi, baru datang ke Makassar. Hayo, mau ngomong apa lagi Tritung? Mau takia Korintus apa lagi? Mau bilang Gurunda yang bikin mualaf? Ayo, tadi fotonya udah ada, sekarang video. Siap-siap kalian, jangan terguncang loh. Udah mualaf dari Bekasi ini Akhina Yusuf ini. Udah mualaf loh. Kalian mau takia apa lagi? Aduh, dari dulu main takia nggak hebat-hebat kalian itu ya, Masya Allah. Kalau nggak takia nggak oten namanya. Tuh kata Fazul, kalau nggak takia nggak oten namanya. Itulah oten-oten takia ini hobi mereka kalian tuh. Lanjut lagi soal ini. Terus begini Gurunda, perhatiin ya Gurunda ya sama Akhina Goldian dan Akhi Yusuf. Ketika Akhi Yusuf diundang ke channelnya Rudi Yohanes, di sana berapa tuh 2 jam 3 jam gitu ya. Ada nggak solusi yang dikasih, coba kita tanya. Dikasih solusi apa gitu ketika ada permasalahan yang dibawa sendiri oleh Rudi Yunani ini, ketika ibundanya Akhi Yusuf diangkat gitu, lalu kemudian diundang juga Akhi Yusuf ke sana. Ada nggak solusi yang diberikan supaya damai? Gue itu sampai Nggak ada 1, solusinya. 2, nggak ada kan Gerunda, itu Nggak ada. dia. Bahkan Rudi Yohanes sama Yesus pun nggak bisa ngasih solusi ketika ada masalah mengenai hablum minan nas, nggak ada. Tapi lihat ketika di Islam, apa coba ini solusinya? Kami akan fasilitasi kalau misalnya salah satu dari Akhina Yusuf atau ibundanya ingin bertemu. Kami fasilitasi, Masya Allah. Ini solusi. Nggak perlu live sampai 3 jam, solusi udah dapat. Supaya damai berduanya, supaya apa? Supaya bisa berkomunikasi yang lebih rinci dan detail gitu. Ini solusi baru. Ini Islam, bre. Aduh, Tritung, kalian ngasih solusi aja nggak bisa, gimana mau menjadi pemimpin dunia coba? Udah pantas kalian disebut domba itu, udah pantas. Yang dimana kalian butuh gembala. Siapa gembala? Ya khalifah, para muslim. Itu yang kedua. Aduh, ini lucu banget. Bikin aib serius Gurunda, ini lucu lawak mereka ini. Kabaret Yunani dibawa ke YouTube. Ya kami jadi penonton yang terhibur gitu. Siapa penontonnya? Muslim lah. Siapa yang berkabaret? Ya Tritung di Indonesia inilah. Aduh, lucu banget. Sekarang Gurunda ini yang terakhir nih. Tadi hamba ditelepon Gurunda. Tadi hamba ditelepon sama Rudi Yohanes. Kirain mau rengek-rengek apa? Ngebahas soal saksi. Ternyata enggak. Dia menerima tantangannya Gurunda. Dia menerima tantangan Gurunda untuk katanya ketemu di Jakarta ya dialognya. Iya. Oh, nah itu. Kenapa dia bisa nerima? Karena donaturnya sudah mengizini katanya gitu. Donaturnya udah ngizinin untuk datang gitu, sehingga dia siap untuk berdialog, tapi dia minta 2 syarat. Pertama, ada surat undangan resmi katanya untuk apa namanya? Menjamin keselamatannya. Bu hamba rasa sih itu bisa kita berikan. Yang kedua, kalau misalnya menghujat, dia juga boleh menghujat ya. Ini sih apa ya? Poin kedua ini nggak terlalu penting karena dalam Islam kan dialog itu akhlak gitu, nggak ada hujatan sama sekali di sana. Paling itu doang ininya apa? Persyaratan yang dia ajukan Gurunda. Nah itu tafadhol Gurunda, hamba kembalikan lagi kepada Gurunda Zuma, Masya Allah. Iya, jadi alhamdulillah jika tantangan saya Ini diterima. Kakanda Tapi temanya- videonya sudah ada di hamba dari admin. Oke, silakan. Oke, Silakan. sebentar masih download dikit lagi. Iya. Iya, Berarti tafadhol, hamba temanya diterima ya. Tantangan saya, dia membahas Al-Quran, saya tanyai tentang Al-Quran, dia tanyai saya tentang gospel. Dia terima tantangan saya itu ya, karena di sini kan Oh, iya, bukan iya. masalah jago. Sohi, Ya. diterima. Seperti yang Gurunda bilang barusan. Oke. Berarti dia ingin membuktikan bahwa kalau dia itu benar-benar paham tentang Al-Quran. Luar biasa berarti. Oke, saya izin share screen ya. Silakan. Dia ingin kalau Yesus kan menyerahkan nyawanya ke Romawi. Nah, kalau Rudi Yohanes ini menyerahkan nyawanya kepada Gurunda Zuma gitu jadi. Iya. Bentar, aku gedein volumenya. Ya, ini para sahabat ya videonya Bang Yusuf.
kalimat syahadat ya, syahadat tadi 2 kalimat. Jadi Anda Christopher, mungkin turunkan kalimat saya, kalimat syahadat ya, syahadat tadi 2 kalimat syahadat dalam bahasa Arab sebisa Anda ya, dalam agak sulit kalau kita usaha. Tapi kemudian kita ucapkan juga artinya dan mengerti apa itu artinya dari syahadat ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Alhamdulillah. Jadi jamaah sekalian, Anda sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat tadi yang dalam bahasa Arab dan juga dalam bahasa Indonesia. Dan insya Allah menurut saya dan juga pendapat para ulama, cukup dengan begitu maka beliau sudah masuk dalam agama Islam dan juga dipersaksikan oleh bapak sekalian di sini dalam hal ini kaum muslimin yang tinggal di kaum Eropa. Jadi insya Allah mulai saat ini Anda dan Christopher sudah masuk dalam agama Islam. Mudah sekali masuk agama Islam dan insya Allah Allah memudahkan ya. Allah memudahkan manusia masuk dalam agama ini. Yang kembali lagi setelah ini bagaimana Anda menjaga agama ini dalam hati Anda, ya. Menjaganya dan istiqomah dalamnya, tidak kembali lagi dalam agama Islam. Tafadol, Gurunda. Oke. Jadi kita sudah menyaksikan bersama bahwa Ananda Yusuf Tambunan ini tuh bersyahadatnya di Jakarta bulan Juni. Kemudian bersyahadat di Makassar bulan Agustus untuk legalitas saja. Untuk dilindungi di negara ini di bawah naungan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai warga negara yang berhak dapat perlindungan keyakinannya dan tidak ada tendensi paksaan dari keyakinan lain meski dari agama yang dianutnya sebelumnya. Jadi ini bukti ya, ini bukti sehingga bukti ini akan menampar, telah menampar tuduhan-tuduhan Rudi Yohanes terhadap kita umat Islam. Sekaligus membuka dan menyatakan bahwa apa yang kemudian saya paparkan dari awal tadi itu adalah pembuktian bahwa Islam itu memang betul-betul adalah agama yang hak, agama yang benar. Jadi Ananda Yusuf Tambunan itu tidak ada sedikit pun ada paksaan untuk kemudian masuk ke dalam ajaran agama Islam. Murni Islam yang datang kepadanya berdasarkan atas kecerdasan akalnya. Di sini ada Gurunda Ustadz Unggul, mungkin ada nasihat-nasihat dari beliau, masukan dari beliau, kita silakan untuk saat ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes suara dulu, oke? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda, suaranya bagus. Fadal. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kepada Gurunda Zuma, Pendetaku Abednego, dan My Penatua Slayer yang cadas berakal. Juga buat Adinda Yusuf ya, yang sangat kami kasihi dalam Tuhannya Yesus. Jadi yang pertama ya, ada kita lihat fenomena bahwasanya Rudi Yohanes menyesatkan sehingga banyak orang tertipu seolah-olah Adinda ini anak durhaka ya. Tetapi kalau kita pelajari dari awal sebelum kita berkomentar, maka bahkan di followersnya Rudi Yohanes pun banyak yang sudah menyadari, walaupun dengan bahasa yang netral, yaitu
nggak apa-apa gitu ya. Jadi jangan digoreng-goreng lagi. Kemudian juga kita sudah tahu lah betapa semua ibu-ibu ya itu selalu memberi nasihatnya juga berbaktilah kepada ibu sebagaimana diajarkan Nabi Muhammad SAW. Lalu ada fenomena menarik kalau kita tarik sejarah ya. Ini untuk masukan buat Ali Wasallam ketika dipersekusi, ketika disiksa umat beliau sehingga terpaksa hijrah ke Madinah. Kemudian ada perjanjian Hudaibiyah yang sangat-sangat tiap-tiap klausulnya sangat merugikan umat Islam. Tetapi Nabi Muhammad menyetujui. Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasul, ini tidak adil, kenapa engkau menyetujui?" Jawab beliau, "Biarlah 10 tahun perdamaian itulah saya diturunkan ke bumi untuk perdamaian." Tidak ada perang ya, perjanjian damai itu. Kemudian ada klausul kalau warga Mekah pindah ke Madinah, itu orang Mekah berhak menyeret kembali ke Mekah. Tetapi ketika orang Madinah yang sudah beragama Islam balik ke Mekah, orang Madinah tidak boleh menariknya ke Madinah. Ya, ini merugikan dipandang oleh sahabat. Tapi beliau menyetujui. Apa yang bisa kita pelajari dari sini yaitu proses kristalisasi. Ketika seorang meninggalkan Rasulullah karena nggak tahan hidup menderita, lebih enak harta kekayaan tahta di Mekah, berarti dia tidak murni mengikuti hijrahnya Rasulullah. Sebaliknya ada peristiwa nyata ini, seorang pemuda, ibunya kaya raya, semua ada, masuk ke Madinah mengikuti Rasulullah dengan pakaian compang-camping jalan kaki, diseret lagi oleh bodyguardnya, diborgol lah, dibawa ke Mekah. Peristiwa ini berulang-ulang, kabur lagi ke Madinah. Sampai pengawalnya ini, Algojo ibunya ini, bilang ini agama macam apa, seorang pemuda meninggalkan keluarganya, meninggalkan segala kenikmatannya hanya untuk mengikuti Islam. Nah, makna dari semua ini adalah hijrahlah karena Rasulullah, seperti Adinda Yusuf katakan, bukan karena uang atau apapun ya. Lalu yang kedua terakhir, mohon maaf kalau kepanjangan terakhir ya. Jangan agama dicampur baurkan dengan perasaan. Kalau mau jangan standar motor ya, standar ganda. Ada Yusman Effendi kalau nggak salah ya, itu bayarannya mahal. Kalau anaknya kiai dibujuk-bujuk masuk ke agama lain itu bayarannya mahal. Ini juga gitu. Orang Aceh itu mahal bayarannya ya. Disekolahkan oleh ibunya. Bapaknya udah meninggal, ibunya masih ada. Diputarkan filmnya, tidak ada tuh yang komen orang Kristen, "Pulanglah nak, temui ibumu." Ibunya, Ibu Yusman Effendi ini, Yusuf Effendi ini, menyekolahkan di pesantren 6 tahun dan seterusnya. Tiba-tiba menjadi pendeta. Ibunya sampai nangis-nangis di lantai, minta anaknya pulang. Apa kata Yusuf? Aku telah menemukan kebenaran di dalam Yesus. Tidak ada orang Kristen yang memarahi si Yusman Effendi ini untuk balik kepada ibunya. Dan orang Islam pun juga nggak ada. Silakan saja gitu loh. Kita juga nggak butuh seorang Yusuf Effendi ini yang orang Aceh dibiayai sangat besar untuk menjadi seorang pendeta. Oke, merangkum semuanya, wrap up. Adindaku Yusuf, semua orang Islam, apalagi kaum ibu ya, selalu mengatakan berbaktilah kepada ibumu. Dan itu sudah dilakukan oleh Adinda Yusuf. Kita tidak punya hak sama sekali menghakimi Adinda Yusuf harusnya engkau begini-begini. Ibunda harusnya begini-begini. Tidak. Kita memfasilitasi semuanya tanpa paksaan. Jadi akhirul kalam, aku tetap mendoakan Adinda Yusuf dan juga ibundanya. Begitulah ajaran Islam. Kita mendoakan semua orang, kita mengajak semua orang untuk menuju keselamatan. Insya Allah bertahanlah. Seperti pernah saya bilang di Australia, ketika saya memualafkan seorang bule Australia, keluarganya geger karena bapaknya pendeta. Tapi dengan menunjukkan akhlak Islam yang diajarkan oleh Rasulullah, bule ini akhirnya bahkan mengajak semua keluarganya memeluk Islam. Oke, gitu aja. Gurunda Zuma, standby lagi. Ini Rudi nelpon, hamba ngangkat dulu ya. Tafadhol lanjut.
Oke, baik. Terima kasih Gurunda Ustadz Unggul ya telah memberikan nasihat dan masukan kepada kita semua. Yang pada intinya bahwa apa yang kemudian kita pertontonkan hari ini adalah sebuah bukti kebenaran di mana seorang yang tadinya non-muslim menjadi seorang pengikut agama Islam yang menyatakan dirinya untuk sujud taat kepada penciptanya. Ini tidak ada unsur paksaan, tidak ada unsur intimidasi, tidak ada tendensi untuk kemudian kita menjadikan anak ini sebagaimana yang difitnahkan oleh orang-orang di luar sana. Sangat menyakitkan bagi saya secara pribadi ketika difitnah mengatakan merekrut Ananda Yusuf ini sebagai calon pengantin. Ini adalah satu kalimat yang disuarakan oleh pembenci-pembenci Islam di negara ini bahwa bom bunuh diri itu adalah calon pengantin. Artinya bahwa secara tidak sadar Saudara Rudi Yohanes itu mempertontonkan sebuah fitnahan tuduhan yang sangat keji terhadap pribadi saya. Alhamdulillah hari ini kita telah membuktikan bahwa apa yang dia tuduhkan itu adalah tidak benar. Kemudian kepada ibunda dari Ananda Yusuf, ya, saya yakin ibu akan menonton video ini. Saya melalui video ini mengatakan kalau ibu ingin ke Makassar, silakan, kami siap memfasilitasi kalau misalnya ibu mau ketemu dengan Ananda Yusuf. Karena beliau tentu punya alasan tersendiri yang tidak bisa saya batasi atau tidak bisa umat Islam itu tekankan secara ekstrim terhadap beliau. Apa alasannya kemudian beliau itu tidak ingin kembali dalam waktu dekat ini? Nah, mungkin Ananda Yusuf bisa memaparkan apa alasannya, kenapa tidak ingin kembali untuk melihat mengunjungi orang tua dalam masa dekat ini. Ini saya sudah pernah tanyakan dan saya sudah pernah bujuk. Ayolah kalau misalnya nanti diminta balik, baliklah. Nah, tapi ada alasan yang tersendiri yang dia akan ungkapkan di sini. Bahkan saya katakan kepada beliau, Ananda, kalau ibu ingin tahu tentang kamu, ingin memahami tentang keadaanmu, tolong kasih nomor HP saya, telepon kepada beliau, kasih nomor HP saya, biar saya cari langsung. Jangan melalui Rudi Yohanes, karena Rudi Yohanes itu cari duit di situ. Bukan tujuannya untuk memperbaiki suasana, tetapi memperkeruh suasana. Bukti, ya, kita sudah mempertontonkan. Anak ini ternyata sudah bersyahadat di Jakarta sana. Kemudian datang ke Makassar. Daripada dia terlunta-lunta, saya sebagai pemegang amanah ya dari yayasan tentu merupakan kewajiban saya untuk menaungi beliau. Selain sebagai seorang muslim, ini negara melindungi hak keberagamaan setiap penduduknya. Dan itulah kemudian mungkin Ananda Yusuf sebelum kita tutup ya, mungkin ada yang ingin disampaikan, apa alasannya kenapa kemudian belum ingin, silakan Ananda. Gurunda, Afwan, boleh sebelum penutup dari Ah Yusuf, boleh hamba sampaikan nggak tadi yang ditelepon Rudi apa? Boleh. Silakan. Itu yang saya tunggu-tunggu. Okay. Dia ngomong apa rupanya? Nah, ini siap begini. Pertama Gurunda ya. Garda terdepan Zojahidin siap memfasilitasi per 4 hari ke depan ini fasilitas bisa udah disiapkan jika dialognya ingin dipercepat Gurunda. Dan nanti akan dikawal dari datangnya Rudi Yohanes per bandara sampai ke tempat lokasi, sampai ke tempat akomodasi. Aman itu Rudi. Islam loh. Ini Islam loh yang berbicara. Lalu kemudian tadi yang ditelepon adalah pertama itu soal topiknya, itu menegaskan lagi Gurunda bahwa Gurunda akan ditanyai mengenai Biblos, lalu Rudi Yunani akan ditanyai mengenai Al-Qur'an. Ya. Itu kan Gurunda topiknya ya? Iya. Ya, cakep. Nah, iya betul. Saya ingin membuktikan pengetahuannya dia tentang Al-Qur'an. Iya, siap. Nah, terus yang kedua sekarang adalah tadi dia rengek-rengek, katanya dia nggak ngasih solusi. Ya udah buktiin aja, Lai Rudi. Kalau misalnya memang ada solusi dari live kemarin coba. Yang gua lihat kemarin itu live-nya, yang pertama nyalahin Ah Yusuf, terus yang kedua manas-manasin ibundanya Yusuf. Itu bukan solusi, Lai. Jangan bertakia lah. Kita tahu kok di sana apa aja. Sedangkan Islam solusinya tegas.
kita pertemukan ibunda dan anak yang tercinta ini. Kita pertemukan. Salah satu kalau ada yang mau disamperin silahkan. Itu dari Islam. Udah clear. Nah, itu Gurunda info yang kami sampaikan. Oh ya, Tritung tadi video ya. Tadi video jangan terguncang loh. Itu di Bekasi loh kejadiannya. Ayo, panik nggak? Lanjut, Tafadhol Gurunda. Oke, Ananda Yusuf, mungkin Itu boleh cuma ada chatting dari Rudy Yohanes, itu dari admin Ya. disuruh share screen. Itu. apa tuh jawabannya? Ini Benar dan chatting dari iya, benar 1 Timotius ayat 4 ayat 1 itu yang kau ucapkan barusan, aku akan dukung kau belajar Islam. Ya, karena aku dulu juga belajar karena cara Tuhan kita pun tidak paham. Hah? Sekarang kau saksikan semua agama sama saling menghina agama lain. Oh, kita Islam tidak pernah menghina agama lain. Kita menyatakan yang sebenarnya. Ada agama menyembah sesama manusia, itu bukan hinaan, tapi itu fakta. Itulah sebabnya aku pernah berkata, aku bukan Kristen. Sebab agama apapun pasti mengajarkan kebencian. Islam tidak pernah mengajarkan kebencian. Kamu salah di situ. Kalau kamu mengatakan semua agama mengajarkan kebencian, itu sama halnya kamu sudah membuka aib agamamu. Ternyata Kristen mengajarkan kebencian. Karena bagi mereka, agama mereka menyembah Tuhan agama lain, penyembah iblis. Wow, keren sekali. Ya, intinya kembali kepada apa yang kita sudah sepakati. Kita akan bertemu. Saya akan menguji kemampuan Al-Quran Anda. Ingat, bukan terjemah ya, Al-Quran. Karena umat Islam itu tidak memahami Al-Quran hanya dengan satu disiplin ilmu terjemah. Terjemah hanya satu perangkat di antara puluhan perangkat yang digunakan umat Islam untuk memegang teguh kitabullah. Ingat itu. Jadi Anda mengaku Anda yang paling hebat, semua orang Islam akan meninggalkan surah Hud. Dasar Anda yang ingin saya tahu. Apakah betul Anda sudah bisa memahami Al-Quran dengan metode yang digunakan oleh umat Islam untuk memahami Al-Quran? Apa itu? Iqra. Baca Al-Quran. Bukan baca terjemah. Ingat. Iqra. Baca Al-Quran. Bukan bukan membaca terjemah. Dan saya akan buktikan Anda bukan siapa-siapa di hadapan Al-Quran. Anda tidak punya ilmu sama sekali. Jangan 5 menit. Saya yakin begitu pertanyaan saya keluar, Anda sudah pingsan di situ. Dan Anda boleh uji saya, apakah saya bisa bahasa Indonesia sehingga saya mampu membaca kitab Anda. Ingat, kitab Anda bahasa Indonesia. Alhamdulillah, saya bisa bahasa Indonesia. Kitab saya bahasa Arab, saya minta Anda membaca kitab saya, bukan membaca terjemahannya. Ingat itu. Ingat, ini tantangan buat Anda untuk supaya semua orang tahu bahwa orang Kristen buta Al-Quran. Umat Islam melek gospel karena hanya bahasa Indonesia. Kita akan lihat. Ingat, Anda boleh bawa semua kitab-kitab Anda kecuali Al-Quran. Saya tidak izinkan itu. Dan saya akan datang dengan tangan kosong. Ya, hanya berbekal minyak kayu putih saja. Agar supaya ketika ada yang pingsan nanti boleh dikasih minyak kayu putih. Itu aja. Saya jawab tantangan Anda. Kemudian sebelum saya berikan ke Adinda Ustaz Awan, Ananda Yusuf, sekali lagi saya minta Anda menjawab kenapa Ananda tidak ingin pulang dalam waktu dekat ini. Silakan. Halo, terdengar? Ya, silakan. Iya. Ya. Jujur, bukan cuma orang tua saya yang mau bertemu dengan saya. Saya pun, ya Allah, udah sebulan lebih. Dari kecil, dari saya lahir, sampai saat saya berumur 19 tahun dan pergi ke Makassar, saya selalu ada di samping beliau. Saya selalu mengikuti beliau. Apapun yang beliau beri saya terima. Jujur, beliau sangat baik sekali. Kasihnya tiada tara. Dia berikan yang terbaik untuk saya.
Dia berikan yang terbaik untuk saya. Jadi jangan ada yang ngomong saya tidak mau bertemu dengan ibu saya. Saya sangat rindu dengan beliau. Alasan saya belum mantap mau pulang karena jujur saya niatnya untuk mencari kebenaran, dan itu telah ya sudah saya temukan, dan saat saya temukan saya ingin mempelajarinya lebih dan lebih lagi. Dalam artian saya baru datang ke sini, dan juga saya tahu sekali situasi di rumah saya itu bagaimana. Mungkin orang tua saya mengatakan secara terang-terangan ke publik, saya terima kamu sebagai orang muslim. Tapi tolong, jangan langsung mengambil kesimpulan. Saya di sana jujur, saya nggak yakin saya bisa belajar. Setelah kemarin habis live bersama dengan Bang Rudi, yang ada juga ibu saya dihadirkan, yang memohon-mohon. Di situ saya tidak open kamera. Saya sengajakan. Biar ini ibu, mamaku nggak ngeliat aku lemah di sini. Enggak. Ada saatnya saya pulang, saya katakan seperti itu karena saya tahu di sana saya nggak bisa belajar. Setelah live dari si Rudi itu, saya video call dengan ibu saya. Ibu saya nangis lagi. Ya Allah. Terus beliau kirimkan kalimat beliau, jangan sampai kamu tersesat. Mereka itu masuk surga dengan cara bom bunuh diri. Bagaimana saya percaya saya bisa belajar di sana? Kemudian untuk orang yang saya kenal sudah terlanjur di sini, sangat banyak yang membantu saya dalam belajar. Kemudian jika saya mengulang ke sana, saya harus ke sana ke sini. Kemudian mungkin ada pembatas dari keluarga, saya tidak tahu. Dan karena itu saya ambil kesimpulan, ada saatnya saya pulang. Mungkin ketika saya merasa sudah cukup, maka saya akan pulang. Sudah, seperti itu saja. Terima kasih Bang Christopher Yusuf. Alhamdulillah, ini room hamba handle sebentar karena Gurunda Zuma masih ada kegiatan sekitar 10 menit. Nah, selanjutnya Al-Fadil Ustadz Alwan, Gurunda kita semua. Tafadol Ustadz Alwan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya Maulana Syekh Ustadz Al-Duktur Al-Profesor Ahina Alman TV. Lanjut. Iya. Ya, Masya Allah, ada Ustadz Unggul di sini, ada Penatua, ada Mbak Akhi Adinda Goldian, dan adik saya Yusuf. Ketika saya mendengar cerita ini, ya, saya itu teringat dengan sosok dari salah seorang sahabat yang hidup sampai bahkan di zaman kekhalifahan Umar bin Khattab, yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Jadi kurang lebih cerita Dek Yusuf itu sama gitu, mirip-mirip gitu. Dimana Sa'ad bin Abi Waqqas juga mengalami hal yang sama. Jadi ibunya juga menentang Sa'ad bin Abi Waqqas itu untuk memeluk agama Islam. Sampai-sampai yang dilakukan ibunya itu tidak hanya sekedar menangis, itu yang dilakukan justru lebih ekstrim ya. Yang dilakukan itu misalnya ibunya itu tidak mau makan minum lagi. Ya, bayangkan ya, ini tekanan moral ya, saat bin Abi Waqqas itu oleh ibunya itu dikatakan, kalau kamu tetap di agama ini, saya tidak akan makan, tidak akan minum. Nah, jadi yang diserang ini adalah moralnya gitu. Kemudian
dibuktikan oleh ibunya gitu, tidak ucapan sambal, betul-betul tidak makan, betul-betul tidak minum. Tapi kata Sa'ad bin Abi Waqqas karena dia mengingat ya. Jadi dia tetap berusaha untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, tidak membantahnya, tetapi karena ini adalah sesuatu yang dia anggap menyelisihi perintah dan fitrah, yaitu menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak mempersekutukan dengan yang lainnya. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas pada waktu itu, wahai ibu, sekiranya engkau memiliki aku memiliki 1000 nyawa dan harus mati satu persatu, dicabut nyawa setiap sampai 1000 kali, maka aku tetap akan di posisi yang sama. Sebegitu teguhnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi kisah ini mungkin agak tidak sama, tapi serupa aja, mirip-mirip gitu. Kenapa misalnya ada perasaan seperti itu? Karena ini berasal dari mahabbah ya, rasa cinta sebenarnya. Sa'ad bin Abi Waqqas dia mungkin mengilhami atau memahami makna daripada firman Allah Subhanahu wa taala, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilman fala tuti'huma. Kalau misalnya kedua orang tuamu itu memaksamu, ini ayat ya dalam surat Luqman, bisa dilihat surat Luqman ayat 15, kalau kedua orang tuamu memaksamu untuk ya mempersekutukan Allah ya, menganggap bahwa ada Tuhan selain Allah, maka fala tuti'huma, boleh kamu tidak taat kepada mereka gitu. Tapi jadi kita itu diperintah bertaat, tapi dalam kondisi kita, orang tua kita memerintahkan kita untuk menyekutukan Allah, di saat itu boleh kita tidak taat kepada kedua orang tua kita. Tetapi dilandasi lagi dalam ayat itu dikatakan wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Tapi pergaulilah atau treat mereka atau layani mereka tetap di dunia ini dalam keadaan yang ma'ruf. Ma'ruf itu sesuatu yang betul-betul dengan cara terbaik. Nah, saya dari 2 hari yang lalu sebenarnya menyaksikan ini, hati saya itu sebenarnya berpikir enough is enough. Cukup sudah kita itu mendramatisir sesuatu yang empunya sendiri itu mungkin merasa ini tidak pantas untuk disebarkan di mana-mana gitu, dengan dalih atau maksud apapun gitu. Saya minta tolong ya, minta kepada Bro Rudi ya. Oke, kita cukupkan saja ini. Kalau Bro Rudi dengar ini, cukupkan saja ini. Silahkan hubungi saya, hubungi Ustadz Zuma, kita telepon-teleponan. Kalau memang ada niat etikat yang baik. Kalau ibunya misalnya, saya rindu anak saya, karena kita juga dalam kondisi tidak bisa mempengaruhi apalagi mengatur ya adik Yusuf ini ya. Semua kembali kepada dia. Posisi dia, keputusan dia itu kita insya Allah lepas tangan. Ya semua, tidak ada pemaksaan, tidak ada semua, karena dia juga sudah dewasa, umurnya sudah lebih dari 18 tahun. Nah ketika misalnya ibunya misalnya ingin ke Makassar, marhaban, ya. Saya bilang marhaban, selamat datang, kita sambut. Ya tidak, kalau kayak kami ini dianggap kayak teroris, hancur sudah ya. Kalau kayak kami ini beribu kali mungkin kami menganjurkan ke masyarakat tentang bahayanya ekstremisme, tentang tasawuf ya, pertengahan ini jangan sampai misalnya hanya gara-gara sesuatu yang dia atas dasar kecurigaan lantas kemudian menganggap kami ini macam-macam. Nauzubillahi min dzalik. Kita tidak ada sama seperti itu, tidak seperti sama sekali seperti itu. Jadi welcome ya kalau misalnya ibunya mau datang. Nah, dalam hal ini saya harap ini yang terakhir kali. Mudah-mudahan ini yang terakhir kali. Ya. Jangan lagi permintaan dari Dek Yusuf itu jangan lagi dibawa ini ke ranah-ranah yang sifatnya bukan, kan kita sendiri nih teman-teman ya. Ada kan rahasia-rahasia kita kan, aib-aib kita kan.
mau tidak kita itu aib-aib kita muncul di tahu sama orang lain. Agama Islam itu tidak pernah, bahkan ada sesuatu aib pun kita disuruh sembunyikan gitu. Yang kedua, apakah kita bisa menceritakan keburukan orang lain? Di dalam Islam itu dianggap gibah. Gibah itu nggak boleh, sekalipun benar. Yang ketiga adalah kalau misalnya kita punya masalah, problematika, atau orang lain punya masalah, apakah kita bisa berkumpul-kumpul menceritakan masalah yang seperti itu? Juga itu tidak boleh. Tajassus misalnya, itu nggak boleh. Jadi, ayolah kita dewasa di dunia maya ini. Harapan saya mudah-mudahan ini jadi yang terakhir. Dek Rudi, ya saya panggil Dek meskipun mungkin umur saya lebih muda. Dek Rudi, hentikan. Saya panggil Anda Adek karena saya pikir Anda mungkin harus lebih dewasa lagi. Mohon maaf. Itu saja dulu mungkin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Adinda Goldian. Mungkin masih ada yang ingin ditambahkan barangkali? Karena sedikit lagi kami ingin menuju ke bukit seperti biasa hari Sabat dan Ahad itu kami selalu berada di gunung. Adinda Goldian, ada yang ingin ditambahkan? Adinda Slayer mungkin? Ya, silakan. Terima kasih Gurunda Zuma. Ya, tentunya untuk Bang Yusuf tetap semangat karena semangat dan terus berusaha, dan tentunya usaha itu tidak mengkhianati hasil, dan teruslah berpegang teguh kepada tali agama Allah yang lurus ini, yang telah dibawa dari Nabi yang paling awal sampai sang khataman nabiyina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang membawa tongkat estafet kenabian dan ajaran yang sama, yakni tentang tauhid atau kemonoteisman Tuhan. Nabi-nabi sebelumnya tidak pernah mengajarkan Tuhan bunuh Tuhan, tidak pernah mengajarkan yang namanya Tuhan menjadi manusia, dan tidak pernah mengajarkan menyembah anak manusia yang berasal dari suku Lewi. Dan Islam itu sangat rasional. Ya, Islam itu tidak bertentangan dengan akal, yakni Islam mengajarkan kepada kita la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, dan itu telah disampaikan oleh nabi-nabi sebelumnya. Nah, dan tentunya untuk Bang Yusuf jangan putus asa agama Allah dan terus berdakwah, terus menolong agama Allah. Kata Allah itu intan surwaha yansurlakum wa yusabbit aqdamakum. Barang siapa menolong agama Allah, maka Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Lalu di dalam surat yang lain Allah itu memuji kita loh, memuji kita ini sebagai apa? Sebagai kuntum khaira ummah, umat yang terbaik. Siapa itu umat yang terbaik? Uhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Umat terbaik itu kalian. Siapa itu? Yakni yang mengabarkan tentang kebajikan dan mencegah orang kepada hal yang mungkar, dan tentunya beriman kepada Allah. Dan umat terbaik itu yang mengimplementasikan seperti itu masuk dalam aspek menolong agama Allah. Dan ketika kita menolong agama Allah, wa yusabbit aqdamakum, maka Allah akan meneguhkan kedudukanmu serta menolong kamu. Dan di ayat yang lain Allah menegaskan, jika Allah telah menolong kamu, maka manusia di bawah kolong langit ini tidak ada yang mampu menyentuh kamu, karena pertolongan Allah itu sangat utama. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Pertolongan Allah tiada taranya dari pertolongan yang lain. Terima kasih, tetap terus semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adinda Slayer, mungkin ada yang ingin disampaikan? Ya, siap. Ini closing statement juga dari hamba Gurunda dan juga Akhina Goldian, Pak Akhi Yusuf. Sepakat sama Akhina Alwan gitu. Jadi Tritung tolong jangan dibahas-bahas lagi gitu mengenai apa hubungan privasi antara ibunda dan anaknya ini, karena solusi udah Islam berikan, sehingga nanti bagaimana ininya bagaimana hubungan kedua ibu dan anak ini, biarkanlah mereka yang menjalankan gitu. Kita sebagai pihak luar ini, gue menasihati Tritung ya, jangan lagi dibahas-bahas. Kalian itu nggak diajarin nama Yesus apa hargai privasi orang, udah jangan dibahas lagi gitu. Toh pertama perhatikan ya, pertama tuh hanya kesaksian mu'alaf, tapi ini Rudi Yunani malah diangkat sesuatu yang bumerang buat dia gitu. jangan kayak gitu. Udah pertama bikin malu kalian, kedua nggak elok. Kita kan orang ini ya, orang Melayu, kita kan orang di Indonesia punya adab begitu dalam bersikap, apalagi ini live gitu kan, yang terekam. Itu pertama. Terus yang kedua adalah Akhina Yusuf tetap istiqomah
dan sedot ambil semua ilmu yang didapat dari Makassar, karena insya Allah Akhina Yusuf pun akan menjadi seperti Gurunda Zuma, yaitu menjadi jalan hidayah Allah Azza wa Jalla untuk saudara, kawan-kawan dan sanak kerabat Akhina Yusuf sendiri begitu. Karena Islam itu ya rahmatan lil alamin. Sekalinya seorang muslimin menapaki suatu tempat yang asing, maka dia akan menjadi rahmat untuk tempat di sana. Itulah Islam gitu. Dan kebuktiannya itu berbukti gitu kan, nggak hanya janji-janji manis. Buktinya di mana? Keselamatan di akhirat itu terlihat keselamatannya juga di dunia. Seperti apa itu? Ya lihat aja hukum-hukum yang dijalankan sampai bisa menjadi negara, gitu kan? Sampai bisa mengakomodir umat-umat yang ada di wilayah-wilayah manapun gitu. Coba lihat terhitung. Ada yang pakai hukum kasih untuk jadi negara. Ada yang pakai hukum kasih untuk pidana. Bahkan penjara itu bertentangan dengan hukum kasih. Kayak gitu kan? Itulah Islam gitu. Itulah indahnya Islam, dan alhamdulillah Akhina Yusuf diketuk hatinya oleh Allah Azza wa Jalla. Terus apalagi ya, aduh banyak banget gitu, banyak banget hal yang bisa kita petik dari pelajaran ini. Bagaimana cara kita bersikap gitu, bagaimana caranya kita menghargai orang tua, bagaimana caranya kita ketika punya orang tua menyikapi anak kita. Masya Allah, banyak banget menjadi jalan hidayah gitu dari cerita Akhina Yusuf ini, dan terutama Gurunda Zuma gitu ya, sebagai salah satu panutan kita dengan mendakwahi terhitung-terhitung, baik yang menghujat maupun terhitung-terhitung yang bodoh amat dengan keadaan, yang penting menghujat. Kita contoh Ivan Villa, panutan kita ini Gurunda Zuma gitu. Banyak banget, coba lihat deh, perhatikan. Mujahid muslim yang paling banyak serangan itu ke siapa? Gurunda Zuma loh. Masya Allah. Dan Gurunda Zuma tuh berdiri kokoh, tegak gitu kan, motek-motekin, menangkal semua hujatan, baik yang kepada Islam, baik yang kepada pribadinya sendiri. Masya Allah. Gurunda, semangat. Barakallah Gurunda. Semoga Allah selalu menjaga Gurunda dimanapun Gurunda berada, dimanapun Gurunda berdakwah. Kemudian ya itu tadi ya yang terakhir, Rudi menyanggupi tantangannya. Terus Rudi tadi ditelepon udah iya nih Gurunda, udah iya bilang siapa namanya, Gurunda akan menanyai Al-Quran kepada Rudi. Terus Rudi akan menanyain Biblos kepada Gurunda. Terus tadi dia ngomong lagi, enggak gitu. Telepon yang ketiga dia ngomong lagi, enggak gitu. Saya yang menanyai Gurunda Zuma, saya yang menanyai Gurunda Zuma tentang Al-Quran. Gurunda Zuma menanyai, Gurunda dibalik lagi kan. Capek serius. Disanggupin nggak Gurunda kalau kayak gitu topiknya, dibalik lagi dia? Ya, apa bedanya? Selama ini kita selalu begitu, dia tanyai tentang terjemah. Saya hanya ingin membuka mata semua orang yang ditipunya bahwa dia itu tidak tahu Al-Quran. Hanya itu aja gitu. Saya hanya butuh waktu 30 detik sejak dilontarkan pertanyaan ke dia, sudah bubar. Karena saya yakin dia tidak akan pernah bisa menjawab. Contoh, ketika saya minta kepada panitia tolong tampilkan original teks Al-Quran di atas whiteboard misalnya. Rudi, silakan antum baca. Sebagaimana kaidah di dalam ajaran agama Islam dari sejak bayi diperintahkan ikra. Kenapa kami tetap Islam sampai hari ini? Karena kami ikra terhadap kitab kami. Kenapa kami tidak percaya terhadap agamamu? Karena kami ikra terhadap Al-Quran. Kami tidak pernah mengaku lebih pintar daripada ulama, daripada orang-orang yang memahami Al-Quran, karena kami ikra. Kami tidak menyembah Yesus karena kami ikra. Sekarang Anda mengatakan Anda hebat Al-Quran, mengatakan Islam itu salah, menyembah kepada Allah Tuhannya Yesus itu sesat. Bahkan semalam Anda mengatakan bahwa Yusuf mengikuti penyembahan terhadap setan. Sekarang Anda tolong baca tulisan yang ada di atas di depan Anda. Monggo. Kaidah mengkaji kitabnya umat Islam. Iqra, tafaddal. Apa yang terjadi? Pingsan. Kemudian saya minta kepada panitia tampilkan ayat dari kitabnya orang Kristen Indonesia di atas. Saya baca sambil tutup mata, membelakang. Dan itu akan disaksikan oleh seluruh dunia. Saya bukan mau jagoan, hanya ingin menyadarkan kepada saudara-saudaraku Kristen di negara ini. Kami Islam menyayangi kalian. Kami menyayangi kalian. Untuk apalah saya susah-susah siang malam 24 jam mengajarkan tentang kebenaran, kalau itu landasannya adalah dusta.
Untuk apalah kemudian saya mengajarkan tentang kitab Anda kalau ternyata Anda lebih paham kitab Anda? Kalau ternyata Anda bisa bahasa Yunani? Siapalah saya ini yang tidak tahu apa-apa, sementara Anda setiap saat, setiap membacakan kitab Anda dengan bahasa Yunani. Saya ini apa? Bukan siapa-siapa, saya sadar itu. Tetapi karena landasan imanmu hanya terjemah, mari sama-sama kita adil. Mari sama-sama kita jujur. Saya pahami Anda menggunakan terjemah kitab Anda. Kamu pahamkan Al-Quran saya berdasarkan Iqra. Bisa, Ruth? Bisa? Bisa nggak? Kalau Anda sudah nelpon 3 kali, itu artinya Anda sudah menyerah. Disaksikan oleh pengikut-pengikut Anda, Rudi Yohanes tidak memahami kitabnya umat Islam sebagaimana umat Islam memahami kitabnya. Iqra. Oke? Dan Zulkifli Ma'bas menelan mentah-mentah buku terjemah karena pemahaman Kristen Indonesia terhadap bukunya hanya imani saja, membaca liter bahasa Indonesia dengan ejaan EYD, BABA, CACA, LALH, bacalah. Itu. Kalau kami umat Islam, tidak seperti itu. Makanya kedudukan Islam itu mau sampai bagaimanapun cara Anda menghujat Islam, Islam tetap di atas. Bukti Islam di atas, Tuhannya ditiru menjadi Allah. Kitabnya ditiru menjadi Alkitab. Pengikut apa? Pembawa agamanya ditiru menjadi Rasul. Semua ditiru dari Al-Quran. Tidak ada satupun dari Al-Quran yang meniru bahasa Yunani. Itu ya, Rudi. Rudi, sahabatku, saudaraku, saya minta Anda, coba Anda turun ke bawah. Berjalanlah sesuai dengan kodrat Anda. Adalah orang buta yang mencoba menuntun orang melek. Anda ingin mengkaji Quran dengan saya. Anda ingin bertanya tentang Quran kepada saya. Tidak perlu. Tidak perlu Anda bertanya tentang Al-Quran. Harusnya Anda menjelaskan Al-Quran ke saya. Bukan saya yang menjelaskan Al-Quran kepada Anda. Kenapa? Karena Anda sudah nyebrang. Anda sudah mengaku hebat Al-Quran. Anda sudah mengatakan kami menyembah roh-roh setan. Nah sekarang berarti Anda itu lebih paham Al-Quran dari saya yang setiap hari sujud kepada Allah. Ternyata saya sujud kepada roh setan. Apa dasar Anda mengatakan itu? Tolong jabarkan berdasarkan kaidah-kaidah Al-Quran. Supaya saya paham. Ternyata Anda betul. Saya menyembah roh setan. Nah, sebaliknya, saya akan membuktikan kepada Anda melalui kitab Anda. Kalau Anda lah yang menyembah roh-roh setan. Bertanduk 7, bermata 7. Ya, itulah ajaran animisme. Penyembahan terhadap roh-roh. Yudaism hari ini masih tegak dan mereka tidak menyembah roh. Mereka menyembah esensi yang telah mengutus Abraham, Ishak, Yakub, yang kemudian mereka sebut dengan sebutan Eloh, kami sebut dengan sebutan Allah. Seperti itu, Saudara Rudi. Saya yakin Anda akan melambaikan tangan bendera putih, karena Anda adalah umat yang hanya mencari donatur-donatur dengan cara melipat-lipat, memutar-mutar, memasukkan, mengeluarkan lidah Anda demi untuk pundi-pundi donatur. Duit, fulus. Saya tidak. Saya menerangkan tentang agama Anda karena kasih. Wahai saudaraku Rudi Yohanes, siapalah yang hendak mengajarkan kamu untuk menyembah kepada anak manusia bernama Maria? Siapa yang mengajarkan itu, saudaraku? Adakah Yesus mengajarkan itu kepadamu? Oh tidak, kamu tidak paham gospel. Dari sisi mana saya tidak paham? Apakah ada ilmu kaidah ilmu penafsiran-penafsiran yang berdasar terhadap kitabmu? Apa namanya? Oh, tafsiran bahasa, critical text. Coba Anda tunjukkan kepada saya, apakah Anda bisa bahasa Yunani? Bisakah Anda menjabarkan bahasa itu? Bisakah Anda membuat sebuah
paradigma berpikir berdasarkan rasa bahasa itu. Tidak, Anda hanya berdasarkan bahasa Indonesia. Satu hal sebelum saya tutup. Aku dan Bapa adalah satu. Apa artinya? Sama ketika saya mengatakan, aku dan Rudi Yohanes adalah satu. Zulkifli Emaba satu, Rudi Yohanes adalah satu. Aku dan Bapa adalah satu, Bapa itu satu, aku Yesus juga satu. Ngerti? Berarti salah pemahaman Anda terhadap bahasa Indonesia yang sudah begitu jelas saja, sudah kelihatan. Aku dan Bapa adalah satu. Maksudnya, Ruth, ya, Bapa itu satu. Yesus juga satu. Berarti Bapa dan aku sama-sama satu. Bukan berarti aku dan Bapa adalah esensi yang sama. Tidak, kenapa? Kan sudah kukatakan padamu. Aku kata-kata dari diriku sendiri. Kan sudah kunyatakan padamu. Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Siapa yang melihat aku, sama melihat Bapa. Siapa melihat Bapa, sama melihat aku. Berarti ketika Yesus dibunuh, sama membunuh Bapa. Halo, nenekmu kiper. Mana ada Tuhan pencipta alam semesta itu dibunuh. Gak apa-apa, silakan aja marah. Bagus kalau saya bilang nenekmu kiper. Orang semua buru-buru mau jadikan anaknya pemain bola supaya anaknya jadi kiper, nggak lolos-lolos. Kamu sudah dilantik jadi kiper, malah nggak senang. Masih bagus daripada saya bilang nenekmu salto-salto. Padahal gitu. digaji ya, Jadi, Atlas ya Guru Mbak. Iya, sudah dilantik pula tuh sama Zulkifli Abbas lagi. Jadi saudara Rudi, sekali lagi nenekmu kiper. Jadi sekali lagi saya katakan pada saudaraku, ya, saya Zulkifli Abbas. Boleh Anda benci secara pribadi, silakan, fadal. Tapi paling tidak yang Anda harus tahu, saya kasih, saya cinta kepada Anda. Saya kasihan, makanya saya terjun di sini. Bukannya untuk menghinakan Anda atau merendahkan Anda, semata-mata untuk mengambil Anda, merangkul Anda untuk kembali menjadi pengikut Yesus yang setia. Apa itu? Kata Yesus, jika Dia datang, yaitu roh penolong lain, Dia akan mengajarkan segala sesuatunya. Nah, makanya segala sesuatunya itulah yang dikejar oleh Yusuf Tambunan. Karena di dalam pemahaman Kristen, segala sesuatu akan diajarkan oleh Roh Kudus. Ternyata Roh Kudus sekte ini berbeda-beda. Antara Roh Kudus, nabinya orang Kristen, Nabi Luga Tambunan, dengan Roh Kudus dari Batman, itu berbeda-beda. Bukankah Anda, Rudi Yohanes dan Luga Tambunan sama-sama mengakui tentang Yesus, sama-sama mengaku Kristen? Kenapa cakar-cakaran? Hanya karena roh. Anda menuduh Roh Kudusnya Luga Tambunan adalah roh setan. Kemudian Luga juga menuduh Roh Kudusnya Anda ada setan. Yang mana yang setan? Jadi sekali lagi saudaraku Rudi, ya, saya tunggu 4 hari dia bilang ya. Saya tunggu kesanggupan Anda. Ingat, saya akan menanyai Anda tentang kitab suci saya, dan Anda menanyai tentang kitab suci Anda kepada saya. Kita lihat siapa sebenarnya yang paham Al-Quran, paham gospel. Siapa yang sebenarnya buta Al-Quran, buta juga gospel. Saya kira begitu. Mungkin Ananda Yusuf ada pesan terakhir, karena saya berharap setelah ini nggak ada lagi yang kayak begini-begini ya. Udah selesai. Intinya saya sudah membuktikan fitnahan daripada Batman itu tidak terbukti. Bahkan hari ini kita buktikan bahwa Ananda Yusuf itu memang sudah bersyahadat di sana. Untuk ibunda yang kami cintai, yang kami sayangi, ya, ibunda dari Ananda Yusuf, kita adalah keluarga, Ibu. Darah daging Anda ada di dalam pelukan saya. Insya Allah beliau aman. Saya hanya tidak bisa menanggung nyawanya saja. Tapi tentang keselamatannya, tentang apapun yang berkaitan dengan kehidupannya, insya Allah beliau aman di saya. Ya, insya Allah aman di saya. Rumah saya dekat dari bandara, Ibu cuma butuh 7 menit sampai ke rumah saya akan jamu layaknya Ibu datang ke rumah keluarga. Itu percayalah kepada saya. Tapi saya ragu ketika anak saya kembali ke ibunya, saya tidak yakin ya kalau dia aman. Karena menurut cerita beliau sampai beberapa hari ini, ibu masih bercerita tentang kebencian ibu terhadap Islam. Ibu masih menceritakan bagaimana kemudian Ananda Yusuf supaya tidak meninggalkan Tuhan berupa manusia. Ibu masih juga saya sempat baca bagaimana kemudian ibu menyuruh Ananda Yusuf berdoa kepada Yesus dan seterusnya. Jadi saya masih ragu, Bu, ibu bisa menjamin keselamatan akidah anak saya. Dia bukan anak biologis saya, tapi dia adalah
anak di dalam akidah saya. Itu yang perlu ibu pahami. Anak ibu aman, dijamin oleh pemerintah, dijamin oleh agama saya. Belum ada sejarahnya umat Islam itu mencederai mu'alaf, apalagi sampai kepada tuduhan Anda mu'alaf direkrut untuk menjadi pelaku bom bunuh diri. Percayalah, di tangan saya insya Allah anak ibu aman. Ya, anak ibu aman. Itu saya bisa jamin itu. Saya kira begitu. Ananda Yusuf, ada pesan terakhir? Iya, makasih ya buat teman-teman sekalian yang selalu mendukung saya untuk belajar. Buat teman-teman yang masih ragu atau sering dalam artian memfitnah Zulkifli M. Abbas sebagai orang yang sengaja menarik-narik saya agar masuk Islam, orang yang menyuruh-nyuruh saya dan mendoktrin saya untuk menjadi pengantin atau bom teroris. Tidak, itu salah, sangat salah besar. Itu aja, tolong dihentikan fitnahnya. Kemudian untuk privasi saya mau ada privasi juga, jangan sampai ibu saya diperlakukan seperti saat live-nya Abang Rudi. Kemudian untuk kedepannya insya Allah selalu doakan saya agar bisa terus maju dalam belajar, dalam mengkaji, dan juga doakan juga Abah atau Zulkifli M. Abbas ini panjang umurnya, berikan badan yang sehat, Amin. Allahumma amin. rezekinya yang melimpah. Amin. Ya Allah, Amin. selalu lindungi beliau dari ancaman-ancaman. Nah, seperti itu aja. Makasih. Barakallah akhirnya Yusuf. Oh, Gurunda juga apa nih? ada satu Promo lagi. dikit. Oh iya, banyak. Doakan juga, tolong doakan juga untuk kesehatan ibu saya. Ya, Itu yang selalu paling kita utama. mendoakan. Ya. Itu yang paling utama. Juga doakan ibu saya tabah menerima keislaman saya dan juga umurnya panjang, Amin. diberi hidayah. Amin. Allah. Amin Allahumma amin. Ya, seperti itu yang utama. Makasih Bang. Baik. Ya, sama-sama. Gurunda dikit ya Gurunda. Promo dikit. Boleh, silakan. Ya, Ivan Villa yang nyariin channelnya hamba itu Triun Slayer Command Center. Nanti keluar kok, di search sudah keluar itu. Alhamdulillah udah keluar. Jadi udah bisa mudah dicari. Terus yang kedua, Ivan Villa di sini kan yang nonton live comment 1.600. Mohon kiranya sediakan waktunya untuk subscribe, like channelnya Gurunda Zuma. Yang kedua, Zuma Official. Karena seperti yang hamba bilang di awal, Gurunda Zuma ini adalah mujahid yang tergagah dan paling sering diserang oleh kufar. Jadi kalau misalnya tumbang channel yang ini, insya Allah ada yang sana udah siap sedia gitu. Di Zuma Official, Ivan Villa ya. Ayo silakan di subscribe, terus di support juga, pantengin kalau misalnya live di sana. Supaya Gurunda Zuma selalu ada dalam berdakwah. Itu dua itu. Tafadhol Gurunda. Penatua off. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir dari saya ya, untuk ibu daripada Ananda Yusuf. Insya Allah beberapa hari ke depan sesuai dengan apa yang kami sudah sepakati ingin ketemu di Jakarta. Ya, kalau saya sudah di Jakarta, saya minta ibu ada kesiapan untuk bisa bertemu dengan saya. Insya Allah kita silaturahmi, biar ibu bisa mengenal saya secara pribadi gitu. Orangnya seperti apa, ibu bisa lihat langsung saya. Insya Allah, mudah-mudahan ini benar-benar menjadi takdir Allah. Saya dipertemukan dengan Bang Rudi Yohanes, ya, yang sejak dari FB sudah kenal dengan dia. Saya mengakhiri dengan sebuah ayat di dalam kitab suci Al-Quran. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salafa wa iyaudu wa kadamadat sunnatul awalin. Ya, jadi dikatakan di terakhirnya ayat ini adalah sunnatul awalin. Terjemahannya Bang Rudi, ya, tapi ini hanya terjemahan.
belum masuk kepada kaidah-kaidahnya. Katakanlah kepada orang-orang kafir itu. Nah, pertanyaannya nanti ketika kita membahas tentang Al-Quran, kullil ladzina kafaru, orang kafir yang mana yang dimaksud di situ? Itu yang ingin nanti saya tanyakan kepada Bang Rudi. Di situ dikatakan, kul, katakanlah kepada orang-orang kafir itu, ya Muhammad, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu, dan mereka kembali lagi sesungguhnya akan berlaku kepada mereka sunnah Allah terhadap orang-orang terdahulu. Maka muncul lagi pertanyaan yang kedua, apa yang dimaksud sunnah di situ? Tolong Anda jabarkan berkaitan dengan kaidah Quran yang dipahami oleh umat Islam. Iqra, tafaddal, Rudi Yohanes. Saya kira begitu para sahabat sekalian. Terima kasih karena telah banyak membantu tegaknya channel kita, tegaknya channel-channel umat Islam, termasuk Adinda Goldian, Air, dan juga sahabat-sahabat yang lain, ya, termasuk Ananda Yusuf, Christopher, Nuh Christopher Tambunan. Tolong channelnya itu dikawal terus supaya bisa menjadi satu media dakwah kepada umat Islam. Dan saya juga berterima kasih atas segala perhatian, atensi, dan doanya. Tunggu, kami akan bertemu di Jakarta. Sahabat-sahabat yang selama ini rindu ingin melihat Zulkifli M. Abbas secara langsung, silakan ramaikan Gelora Bung Karno. Kita akan jumpa di sana, entah pekan depan, karena saya kasih waktu ke beliau untuk belajar Quran dulu, membaca Quran, memahami Quran sampai Desember. Kalau dia sudah mampu, baru kemudian kita ke Jakarta. Saya kira begitu, para sahabat sekalian. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan. Allahu Akbar. Allahu Akbar.